oleh Muhammad Miftahul Hafiz. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk bagi kita semua. Yang terhormat pada Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Pak Duzep, Almigo, SPSI, MSI, PhD, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Desi Misnawati, Esos MKOM. Di sini saya akan melaporkan kegiatan pada seminar hari ini. Kegiatan sertifikasi kehumasan ini bukan hanya sekedar tapi juga untuk memberikan pembekalan dan peningkatan kompetensi bagi mahasiswa serta peserta di bidang kehumasan. Kegiatan sertifikasi ini dilakukan selama 2 hari di tanggal 6 dan 7 November. Diikuti oleh 41 peserta, ditambah dengan ada angkatan 25 mahasiswa baru ilmu komunikasi hari ini untuk ikut seminar sebanyak 20. Jadi untuk kegiatan hari ini ada 61 peserta dan juga digabung dengan teman-teman kita yang sedang ikut Zoom. Untuk tema dari ini kita ambil itu adalah From Campus to Corporate, Inovasi, Integritas, dan Kolaborasi untuk kolaborasi dalam dunia digital. Kenapa kami pilih tema ini? Dikarenakan kami percaya perjalanan dari dunia kampus menuju dunia kerja bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu berinovasi, menjaga kejujuran dan etika, serta membangun kolaborasi yang positif di lingkungan kerja. Tak lupa juga dan berbangga hati, di sini di depan kita sudah ada 2 narasumber. Yang pertama itu ada Ibu Dwi Citra Febrianti, Esikom. Selamat pagi Bu. Terus ada Kak Emma Sari, Esikom. Selamat pagi Kak. Dan juga tak saya lupa sampaikan, terima kasih juga para teman-teman peserta dan teman-teman mahasiswa baru Angkatan 25 yang telah bersempatan hadir di seminar hari ini di Smart Class. Akhir kata, untuk teman-teman yang ikut peserta, tidak hanya membawa sertifikat saja setelah dari ini, tetapi juga wawasan baru dan motivasi untuk berinovasi di dunia kerja. Sekian, saya Miftahul Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Rahayu. Terima kasih atas laporannya kepada Kak Hafiz. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Bapak Nuzep Almigo, SPSI, MSI, PhD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini kayak kurang semangat nih ya. Mana semangatnya? Selamat pagi. Sudah makan belum ini? Makan angin ya? Yang saya hormati Kaprodi Ilmu Komunikasi Dr. Desi Misnawati, SOMIKOM, selaku Kaprodi yang banyak membuat kegiatan untuk kegiatan mahasiswa. Yang selanjutnya Ketua Pelaksana yang barusan berucap tadi, Miftahul Hafiz ya. Terima kasih ya sudah bisa menyelenggarakan acara kelas sertifikasi Humas bertajuk From Campus to Corporate, Inovasi Kolaborasi dalam Dunia Digital. Habis napas saya baca judul ini gitu kan. Ya. Tidak lupa pembicara ataupun keynote speaker kita pada hari ini Ibu Citra Dewi Lestari dari betul ya? Salah. Dwi Citra. Salah bukan saya ini. Ini kesalahan bukan dari saya karena tulisannya Citra dulu tadi itu. Dwi Citra ya.
Oke, baik, mohon maaf. Dwi Cita Lestari, MIKOM, Humas LL2 Dikti, S1. Kemudian Bapak Ari Desta ya Pak, benar? Ya. Perhumas Muda Sumsel. Nah, kalau disebut muda nih, saya nggak mau kalah saing. Muda beliau apa muda saya? Oh, Bapak ya. Ya, karena rambut saya belum tumbuh banyak, bapaknya sudah panjang gitu. Jadi saya masih panjang. Dan yang saya sayangi mahasiswa, mahasiswi, khususnya Fakultas Sosial Humaniora, Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini adalah hari yang berbahagia karena kelas sertifikasi humas. Kalau bicara humas, hubungan masyarakat. Jadi kalau bicara hubungan masyarakat, kita di sini semua adalah masyarakat. Datang ke kampus adalah mahasiswa. Ketika keluar kampus kita adalah masyarakat. Jadi kalau cerita pasal humas ini ya kehidupan sehari-hari. Tinggal bagaimana cara kita berinovasi, berkolaborasi, dan mencari networking yang semakin luas. Networking itu mudah dicari, tapi menjaganya itu susah. Ya. Contoh, misalnya hari ini Dr. Desi sudah memanggil pembicara-pembicara hebat kita pada ini. Ya, ada Ibu Dwi, ada Bapak Desta. Ini Desta yang di TV itu ya? Bukan ya? Ari Desta ya, oke. Jadi dari gayanya saja sudah menunjukkan bahwa performance-nya itu luar biasa. Ya, dengan pakai jas, itu salah satunya. Ya, personal brandingnya itu ada. Ya, kalau mau kita berhubungan dengan masyarakat pakai baju kaos oblong, pakai celana jepit, pakai celana pendek, nggak mungkin orang percaya sama kita. Nah, jadi saya yakin dan percaya pembicara kita pada hari ini, insya Allah 2 hari ini bisa menjelaskan lebih banyak lagi tentang apa sih ya sertifikasi pasal humas ini. Dan ini adalah ilmu Anda. Ilmu saya psikologi. Kalau misalnya dikaitkan dengan dunia ilmu komunikasi nyambung juga gitu. Ya, bagaimana proses daripada kita berhumas ria. Yang kedua adalah ingin saya sampaikan tolong diikuti karena acara ini bicara tentang sertifikasi. Kalau sertifikasi artinya keluar daripada pelatihan ini Anda sudah memiliki kemahiran dan keterampilan. Kalau kita bicara kemahiran terampilan, kalau misalnya kita masuknya 2, keluarnya pasti 10. Bukan masuk 2 jadi minus 4. Artinya setelah ini Anda semakin mahir dalam berhumas gitu, berkomunikasi gitu. Tambah mahir dan terampil dalam berkomunikasi dengan halayak ramai. Ini pasti gitu. Jangan kita ikut pelatihan, sering saya melihat banyak pelatihan-pelatihan ketika masuknya 3 keluarnya minus 7. Gitu kan. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Sia-sia saja atau percuma saja ikut pelatihan tapi hanya untuk menunggu pulang. Kapan Bapak ini selesai? Enggak gitu kan? Nah, gitu. Kapan Bapak ini, Ibu ini mau selesai? Enggak seperti itu. Karena mereka-mereka inilah praktisi yang ada di luar kampus yang memang pakarnya dalam bidangnya. Jadi ambillah sebanyak-banyaknya ilmu. Jangan sedikit saja, ya. Jadi banyak-banyaknya ilmu ini ya apa saja pengalaman beliau, mungkin tanyakan pengalaman beliau tentang networking, pengalaman beliau tentang di LL2 Dikti, bagaimana proses humas di sana, bagaimana kegiatan masyarakat, apa saja yang di pinggir Sungai Musi ini, apa yang harus di-develop di pinggir Sungai Musi ini. Kalau saya cerita balik ke Indonesia nih, balik ke Palembang ini, saya rasanya pinggiran Sungai Musi ini belum ada perkembangan, masih 2% perkembangannya. Ya, cerita di pinggiran Sungai Musi itu. Banyak cerita yang saya lihat sana. Ada tahu di Tujuh Ulu itu ada apa di Tujuh Ulu? Makan dulu lah, bukan. Di Tujuh Ulu itu ada apa? Hah? Iya. Ya, seberangnya sana lagi situ ada apa? Itu adalah rumah adat Palembang, orang yang pertama kali ya ustadznya di Palembang ini, kiainya di Palembang ini. Ya di sana itu. Itu sampai saya dengar kemarin dindingnya itu ada bekas-bekas meriam yang tidak roboh gitu. Nah, itu sampai tidak terdengar gitu. Saya pun sudah lama di Kota Palembang ini, sudah setengah abad umur saya baru tahu cerita itu. Nah, itu artinya kan ada yang belum dikembangkan.
Yang kedua yang mungkin yang perlu dikembangkan lagi yaitu cerita-cerita pasal humas ini. Saya suka ini, minta maaf ambil waktu sedikit gitu. Ya. Ya tentang budaya kehidupan sehari-hari. Kalau zaman-zaman saya kecil dulu, anak-anak muda paling suka pakai telok belango. Ya. Sekarang nih nggak ada lagi yang pakai telok belango. Pakai you can see tank top ada, gitu kan. Nah, budaya-budaya seperti itu kan satu hal yang bagi saya yang hilang. Ketika orang datang ke sini, orang akan mencari budayanya, bukan mencari mallnya. Saya kalau keluar negeri ke Istanbul dan sebagainya, saya nggak cari mall. Saya pasti cari mana budaya asli di sana, mana sejarah-sejarah. Inilah peran humas sebenarnya dalam memperkaya itu. Ya, bukan saja kita datang bekerja atau balik, tidak. Apa yang bisa kita kembangkan di sana? Saya jujur saja, anak-anak muda saya lah. Ketika saya di Malaysia, anak-anak muda di sana banyak mengembangkan baju Melayu, ya, baju kurung. Rupanya emak saya dulu masih muda dulu banyak pakai baju kurung. Nah sekarang baju kurung udah hilang. Tahu nggak ada baju kurung? Gimana bentuk baju kurung? Nggak tahu kan? Baju kurung itu yang bagaimana? Ya, kalau yang ada sebut itu telekung, itu untuk sholat. Ya ini baju kurung lain gitu. Nah ini maksud saya hal-hal yang mungkin dari segi budaya dan sebagainya hubungan masyarakat ataupun satu segelintir saja contoh. Mungkin banyak nanti yang bisa ditimba ilmu kepada pembicara kita yang sudah berkelas ini dan harapan saya acara ini sukses dan Anda mendapatkan sertifikasi yang memang berkualitas dan memiliki integritas. Sekali lagi terima kasih. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kelas sertifikasi Humas Program Studi Ilmu Komunikasi secara resminya saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Nuzeb Almigo, SPSI, MSI, PhD. Baiklah, kini tibalah kita pada acara inti pada pagi hari ini yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu penyampaian materi pertama dari narasumber kita, Ibu Dwi Citra Febrianti, SIKOM. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih sepi banget, padahal masih muda-muda ya semuanya ya. Boleh, biasanya kalau saya sebelum mulai, saya selalu pengen dengar semangat pagi dari teman-teman semua. Bisa? Nanti kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman bisa jawab pagi, luar biasa. Harus semangat, kalau nggak semangat kita nggak mulai-mulai. Oke? Boleh? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yang belakang lemas banget, tangannya nggak ada yang kayak gini nih. Boleh sekali lagi? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Keren, tepuk tangan buat kita semua. Senang banget ini, berarti saya harap teman-teman sini berarti kalau udah ikut sertifikasi humas, berarti sudah punya passion untuk menjadi seorang humas. Oke, benar? Benar, alhamdulillah. Banyak berarti humas-humas daur muda nanti selanjutnya Ibu. Oke, insya Allah. Sebelum saya mulai, saya mau pantun dulu. Boleh? Boleh, makasih. Siang-siang pergi kondangan. Pulang-pulang ya, bawa ketan. Sebelum kita masuk pembahasan, izinkan saya untuk berkenalan. Boleh? Boleh dibuka slide saya? Oke. Perkenalkan, nama saya Dwi Citra Febrianti. Saya sekarang sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda yang bekerja ditempatkan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Sebelumnya saya menjadi seorang Public Relation Officer di PT Nippon Sumitomo Bluescope Steel yang ada di Cilegon, Banten. Salah satu anak perusahaan dari PT Krakatau Steel.
masih di sekitaran public relation, humas. Mungkin ada teman-teman semua yang belum tahu tentang LDT wilayah 2. Ada yang tahu? Tahu yang udah magang soalnya. Yang lain udah tahu belum? Belum ya? LLDT wilayah 2 itu dulunya disebut dengan Kopertis. Jadi kalau mungkin ada teman-teman mau tanya ke orang-orang terdahulu, kalau LLDT wilayah 2 itu agak belum familiar ya Bu. Familiar dengan Kopertis, pasti tahu semua tentang Kopertis. LLDT wilayah 2 ini lembaga layanan, berarti mereka melayani siapa? Mereka ini lembaga yang memonitoring dan mengevaluasi perguruan tinggi swasta. Wilayah 2. Wilayah 2 itu menaungi 4 wilayah teman-teman semua. Ada di Sumatera Selatan, di Lampung, di Bangka Belitung, dan Bengkulu. Jadi semua perguruan tinggi swasta yang ada di 4 wilayah ini itu dimonitoring dan dievaluasi oleh LLDT wilayah 2. Jadi kita sangat berdekatan sebenarnya, saling berhubungan dengan antara PTS dengan LDT wilayah 2 ini. Teman-teman mau wisuda, teman-teman mau akreditasi perguruan prodi, yudisium, itu pasti laporannya ke LDT wilayah 2 terkait dengan pendidiktinya juga. Oke? Udah paham ya tentang LDT 2-nya ya? Sebelum kita mulai, saya mau tahu dulu nih pendapat teman-teman tentang humas itu apa? Ada yang mau jawab? Humas itu apa? Biar kita ada pemahamannya sama ini. Humas itu harus berani loh, harus berani berbicara, harus berani berkomunikasi. Ayo, humas itu apa? Malu-malu semua. Saya kenal 2 orang ini di sini. Ada Alia sama Wana. Udah pernah magang di kami kan? Boleh nggak dengar pendapatnya dulu tentang humas? Selama magang di LDT 2, pandangan tentang humas itu seperti apa? Boleh sebutin? Humas itu palu gada. Apa yang lo mau, gue ada. Itu pada dasarnya saya sebagai praktisi yang menjalani sebagai humas, ternyata dengan teori dan prakteknya itu hampir berbeda. Seorang humas di pandangan orang itu, kita itu palu gada. Apapun bisa, edit bisa, desain bisa, MC bisa, party planner juga, menjamu juga, bikin berita juga, nulis berita, persuratan juga, semuanya ada, mau apa aja ada. Jadi harus multitasking, multi semuanya. Jadi kalian yang punya humas ini harus efektif, gimana ya? Harus cepat, harus punya kemampuan tuh namanya change agility atau adaptation agility. Itu artinya mempunyai kemampuan untuk menghadapi perubahan. Gimana kita, apalagi saya di humas pemerintah, itu harus berjibaku dengan keputusan menteri, pembaruan kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita saat ini. Jadi kita nggak sempat ngeluh sebenarnya. Hanya cuma dikerjakan. Jadi sesi ini bukan ingin menggurui. Kebetulan saya yang duluan lahir daripada teman-teman semua. Jadi saya yang punya kesempatan untuk memberikan pengalaman saya. Semoga nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Oke, ini teori ya. Mungkin secara teori teman-teman udah mempelajari. Berarti kan sini semester 8 ya? Oh 7 ke 8, berarti udah tahu lah ya hubungan masyarakat itu apa, melakukan upaya strategis untuk membangun dan mempertahankan citra positif serta hubungan baik antara organisasi dan publik yang relevan. Karena setiap instansi mempunyai publik sendiri-sendiri. Corporate itu berbeda dengan stakeholdernya berbeda, instansi pemerintah mempunyai stakeholdernya berbeda. Jadi cara menanggapinya juga berbeda. Yang perlu ditanda kutipkan itu untuk saat ini, era global seperti ini agak bergeser fungsi humas tadi, lebih ke marketing. Kalau di beberapa perusahaan yang kalau aku bilang belum eligible bahasa kita Ibu, belum eligible itu menganggap humas itu bagian dari marketing.
Makanya ada namanya kita marketing communication. Makanya ada sebagian. Tapi hal ini kalau di instansi pemerintahan itu tidak ada sama sekali. Karena di instansi pemerintahan kita sebagai jembatan. Bagaimana kita menjaga citra dan kita terutama itu menjadi corong informasi bagi stakeholdernya kita semua. Siapa? Kalau di LDT Wilayah 2 sendiri stakeholdernya yang pasti insan-insan dari PTS, baik itu dosen, mahasiswa, masyarakat luas, tendik, semuanya itu stakeholder kita. Dan humas kami itu menjadi untuk saat ini alhamdulillah benar-benar menjadi media atau jembatan instansi bagaimana kami menyampaikan informasi itu biar dapat semua ke stakeholder kami. Jadi perlu mungkin sini saya menyampaikan sebagai praktisi di pemerintah, bukan sebagai di corporate. Tadi seperti saya bilang biasanya kalau di perusahaan corporate, humas itu bagian dari marketing juga. Jadi ada kemampuan untuk mempromosikan. Kalau kami menginformasikan kebijakan-kebijakan seperti itu. Paham ya perbedaannya ya. Nah, ruang lingkupnya tadi seperti diketahui mencakup berbagai kegiatan seperti manajemen krisis, komunikasi internal, event manajemen, dan publisitas. Tujuannya menciptakan saling pengertian, membangun citra positif, dan menjaga reputasi organisasi. Kalau tujuan semuanya sama, menjaga organisasi, menjaga citra organisasi atau instansi. Tapi kalau kita humasnya di corporate, biasanya ada benefit. Kenapa dia menjadi pemasaran? Karena di corporate biasanya ada tuntutan benefit yang harus kita ambil, kita take. Kalau di pemerintah nggak ada. Kita nggak harus menjual sesuatu, kita nggak harus memperkenalkan produk atau seperti apa. Tapi kalau di humas pemerintah yang perlu kita tahu bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu tersampaikan kayak gitu. Boleh next? Nah, peran strategis humas pemerintah. Yang pertama itu sebagai komunikator, yaitu menyampaikan informasi publik secara cepat, tepat, dan menarik. Kita harus tahu dulu, kita harus pahami sebagai humas, kalau di kami itu namanya ada kalender humas, untuk humasnya. Kita sebelum bikin kalender humas, kita harus tahu siapa stakeholder kita ini tadi. Bagaimana cara kita menyampaikannya, informasi bahasanya seperti apa, kita harus paham. Kayak gitu. Kalau stakeholder dari LDT 2 ini kan di dunia pendidikan tinggi. Jadi bahasa yang digunakan, kita tidak bisa bahasa-bahasa yang agak nyeleneh. Karena wajah kita wajah pendidikan tinggi. Itu tadi. Kalau yang sudah pernah magang sudah berapa kali pasti, kalau konten-konten banyak yang nggak di up, berarti bahasa mereka, narasi yang dijelaskan itu tidak sesuai. Konten-konten yang kami keluarkan, misalkan di media sosial sendiri, itu harus disesuaikan dengan peraturan. Jadi sebelum naik, nggak bisa asal comot lewat Google. Kalaupun harus lewat Google, itu harus dikonfirmasi ulang apakah permen ini masih bisa berlaku ataukah tidak. Karena kalau ada kesalahan itu nanti ada disinformasi di situ tadi. Nah, jadi kalau sebagai humas pemerintah kita harus lebih belajar, humasnya lebih belajar juga tentang hukum-hukum kebijakan yang ada dari permen, dari keputusan kebijakan, semuanya itu harus dipelajari. Kalau di LDT 2 sendiri semua informasi harus sampai di humas. Media yang kami punya itu ada media website kami melalui website, juga ada TikTok dan Instagram kami. Nah, karena beragam ya, jadi kadang-kadang nggak hanya dosen, stakeholdernya tuh ada mahasiswa juga, makanya kami kadang-kadang menyelipkan sedikit-sedikit konten yang berusaha untuk menarik mahasiswa ini sendiri tadi. Salah satu strategi yang saya ambil kami ambil kemarin, itu kami beberapa collab dengan PTS. Ada UMBB, ada Palkomtek.
Salah satunya untuk menarik minat-minat teman-teman semua nih yang dulunya mungkin nggak tahu LDT 2 itu apa, menjadi tahu. Kayak kalian paham nggak tentang PD Dikti? Hah? Belum. Nah, berarti media sosial kami belum mengutarakan itu ya. Kalau kalian sering cek di medsos kami, seharusnya kalian tuh udah melek apa itu PD Dikti. Karena itu data berharga kalian semua. Proses perkuliahan kalian itu di sini. Data kalian harus kalian cek ya. Ini buat mengingat kalian semua. Sampai sekarang pun harus dicek. Boleh dicek di laman, namanya PD Dikti, dicek. Bisa masukkan nama kalian atau NIM. NIM kalian. Takutnya nama kalian double atau NIM kalian double, itu akan berkendalanya gini, ijazah kalian tidak diakui. Seperti itu. Jadi saya harap kalian semua melek PD Dikti ya. Bahasa sekarang tuh melek PD Dikti Bu. Jadi kalian harus sadar sebelum nanti setelah lulus mau yudisium kalian cek PD Dikti kalian. Kalau ada kesalahan nama, ada kesalahan data kalian itu segera minta perbaiki ke admin PD Dikti kampus. Karena percayalah mengurus perbaikan tuh lebih sulit. Ya. Jadi kalian harus lebih melek sekarang. Coba deh mulai follow Instagram kita. Oke? @LLDT2. Kalau kalian follow itu biasanya informasinya dikirim semua. Nggak hanya dosen, tentang mahasiswanya juga. Kita itu sekarang lagi berusaha untuk agar mahasiswanya juga melek PD Dikti. Dan satu lagi yang kita canangkan itu, kalau perguruan tinggi swasta itu tidak kalah dari perguruan tinggi negeri. Jadi kami sekarang itu dengan adanya Dikti Saintek berdampak, kami ingin menyampaikan juga ke halayak, ke stakeholder kami, kalau PTS-PTS itu juga bisa memberikan dampak, nggak hanya perguruan tinggi negeri. Karena itu pun kita juga sekarang lagi mendorong humas-humas PTS untuk ikut ke kegiatan anugerah-anugerah yang ada di nasional sekarang, termasuk UBD ya. Tapi sayang sekali ya Bu ya, nggak masuk ke tingkat nasional UBD-nya. Mungkin next tahun depan. Mungkin nanti dari teman-teman semua yang kerja di sini bisa langsung lanjut ke depan. Nah, kalau sebagai mediator seperti saya sampaikan tadi, menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Sebagai fasilitator, mendorong partisipasi publik dalam kebijakan. Nah, fasilitator tuh jadi kita tidak hanya menginformasikan, tapi kita juga memastikan kalau kebijakan ini sampai ke teman-teman semua, ke stakeholder kami terutama. Jadi tidak ada salah paham. Bagaimana kalau kami tahu kebijakan ini sampai, biasanya kita mengadakan sosialisasi, tahapan, nanti ada evaluasinya. Per 3 bulan di kalender kehumasan kami itu selalu ada laporan. Dari laporan media sosialnya, laporan surveinya, dari situ kita ketahuan, oh efektif nggak ya yang sudah kita jalani? Kalau tidak efektif apa? Apa kurangnya di mana? Kenapa mereka sampai tidak tahu? Kayak sekarang saya tanya PD Dikti ke teman-teman semua tidak sampai. Ini bisa jadi PR buat saya. Kenapa mahasiswa masih belum sadar akan pentingnya data PD Dikti kalian semua. Semoga setelah ini kalian mau cek ya data PD Dikti kalian semua. Kayak gitu. Setelah itu membangun citra positif. Kalau membangun citra positif itu udah hukum wajib bagi humas. Gimana kita menghadapi krisis, gimana kita harus tetap menjaga citra positif dari instansi kita ini tadi. Jadi itu tadi, kalau bisa komunikasi yang dikeluarkan ketika krisis itu ialah komunikasi satu arah. Biar apa? Kalian tahu nggak kenapa harus satu arah? Tidak terjadi pengaruh negatif, misalnya pengaruh informasi itu. Soalnya kalau lagi suasana panas, ada banyak informasi dari luar yang tidak dipastikan atau faktanya benar, itu bisa terjadi miskom. Oke, benar. Hebat nih. Boleh tepuk tangan buat adanya, siapa namanya? Hah? Bu Sel, Ibu semangat banget dia jawabnya. Biar tidak ada miskomunikasi, benar. Kalau miskom kita pacaran aja bahaya ya kalau miskom. Apalagi ini perusahaan, nggak boleh miskom. Itu kenapa kita harus komunikasi satu arah. Kita sebagai humas instansi, kita harus bekerja sama dengan lintas bidang. Harus tahu dulu nih solusinya seperti apa.
Dan lalu kita akan menunjuk satu orang untuk pembicaranya siapa. Kita harus siapa? Kenapa hanya satu orang itu dan orang lain tidak boleh ikut campur? Kenapa? Kadang-kadang walaupun sama-sama satu instansi, tapi ada 2-3 pembicara, itu takutnya yang satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C. Yang ada persepsi kitanya jadi berbeda. Kadang-kadang persepsi yang ambigu itu kadang-kadang mancing lagi dengan itu tadi. Nggak akan ada habisnya. Makanya komunikasi satu arah, kenapa? Dengan komunikasi satu arah itu kita lebih cepat, lebih efisien, dan krisisnya lebih cepat ditangani yang pasti. Seperti itu. Oke, next. Paham nggak tapi sebelumnya tentang peran dari humas pemerintah tadi? Ya, ngangguk-ngangguk semua paham berarti ya. Tantangan dan isu-isu di masyarakat, apa tantangannya? Pasti teknologi. Kami dituntut untuk sekarang mampu menggunakan AI, Artificial Intelligence. Kalian semua juga memakai kan? Gemini AI, ChatGPT, Copilot, semua, Groupie, FreePic, apalagi? Banyak kan? Karena kami itu cepat ya. Kadang-kadang deadline gini. Sama, sebelumnya saya di corporate sebagai PRO, kemudian saya pindah ke humas pemerintah. Ada culture shock di situ. Saya pikir humas pemerintah lebih santai. Seperti kalian tahu, ASN begitu kerjaannya. Ternyata setelah saya dibawa kementerian, karena saya ngambil di kementerian di pusat, kerjanya itu 24 jam. Bukan jam 7:30 masuk, jam 4 pulang, enggak. Dibawa ke rumah kerjaannya. Apalagi kalau lagi ada kegiatan, deadline-nya mati-matian. Tahu kan gimana susahnya apa? Jadi kalau jadi humas, handphone kalian tuh 24 jam harus aktif. Kenapa? Karena isu atau kabar itu semakin cepat ditangani, semakin cepat teratasi. Jadi harus 24 jam. Harus kontrol media, harus kontrol kegiatan kita seperti apa. Jadi kalau pandangan kalian nanti humas pemerintah santai, mungkin di beberapa instansi, tapi kalau di LDT 2 tidak. Jadi kita benar-benar ditugaskan sebagaimana humas mestinya, bekerja sama dengan humas di Kementerian Pusat, humas seluruh LDT dan humas-humas di PTS. Jadi memang sekarang humas itu kami berharapnya, saya diberi kesempatan dengan pimpinan kami, diberikan panggung untuk menjadi humas itu untuk melakukan beberapa kegiatan penting. Semoga humas itu tidak dipandang sebelah mata. Perlu diketahui humas di pemerintah itu terkadang dipandang sebelah mata. Oh, kerjanya dokumentasi aja. Oh, cuma moto-moto. Kayak gitu aja. Enggak seperti itu ya. Jadi saya bilang tadi humas itu palu gada. Apa lo mau gue ada. Jadi semuanya kemampuan kalau bisa kita punya. Itu tadi change agility. Jadi kemampuan untuk atas menghadapi perubahan-perubahan termasuk perubahan teknologi ini tadi. Dan enggak semua orang cepat dalam menghadapi perubahan teknologi. Itu yang jadi masalahnya. Kami sekarang meminta bantuan-bantuan anak magang, ada rekrut outsource juga yang kami ambil, itu tadi yang mempunyai kemampuan ini, kami belajar dari mereka. Salah satu kami mengatasi agar kami tidak kalah, atas kami menghadapi perubahan-perubahan teknologi tadi. Krisis kepercayaan publik menuntut bukti bukan janji, disrupsi digitalisasi informasi, cepat namun rawan hoax. Kalau hoax itu nggak bisa diingkari, banyak mengirim surat atas nama LDT, isu-isu LDT, kalau mau yudisium LDT mau meminta duit, itu hoaxnya banyak banget, padahal nggak ada sama sekali. Di website kita dimanapun pasti kita terangin semua biaya yang di LDT itu Rp0, biaya gratis. Jadi, tapi kalau isu LDT minta duit itu banyak banget. Jadi, dan itu nggak kita bisa tahan, karena kan persepsi orang, anggapan orang itu kan berbeda-beda. Mungkin pengalamannya ada seperti itu, kayak gitu. Jadi
PR kami juga gitu, gimana sekarang kami lagi dalam kepercayaan publik itu kami selalu menekankan dalam pelayanan kami, mau verifikasi ijazah, mau legalisir, kami selalu katakan kami tidak ada biaya administrasi seperti itu. Walaupun mereka langsung hahaha masa nggak ada katanya gitu kan, tapi benar-benar emang nggak ada. Kami sekarang menjalankan pelayanan prima atau service excellent kepada stakeholder kami semua. Karena etika dan transparansi yaitu mempertahankan integritas dan kepercayaan di mata pemangku kepentingan. Itu tadi, kepercayaan tadi berarti kita secara terbuka. Nah, kalau di kami itu ada namanya keterbukaan informasi publik dan juga ada tim namanya tim PPID. Tim PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dokumentasi. Tugasnya apa? Ini tadi, menjaga etika dan transparansi. Kami ada namanya tim PPID di situ. Tugasnya mereka mengumpulkan data, mengkurasikan semua data-data itu secara terbuka, memilih-milih informasi itu, mana informasi yang dikecualikan, mana informasi serta-merta, mana informasi yang harus di-share ke publik semua. Lebih berat tugasnya sebenarnya kalau di PPID. Ini pengukuran dampak, ya, mengevaluasi efektivitas program hubungan masyarakat secara kuantitatif. Ini terdaftar ada di laporan ini selalu kami laporkan. Kami ada laporan evaluasi itu per 3 bulan. Jadi mungkin gunanya apa untuk mengukur? Jadi dari media sosial kami, dari website kami, dari survei kami lihat program kami apa nih yang nggak jalan, apa nih yang nggak worth it untuk kami lanjutkan, atau apa nih tetap harus kami pertahankan. Nah dari evaluasi ini kita tahu tadi, oh kalau kontennya seperti ini viewersnya dikit nih, gimana ya caranya kayak gitu tuh. Biasanya biasanya kami suka ngobrol juga sama anak magang ya terkait itu, kayak yang kalian ada ide nggak? Saya selalu nuntut anak magang di kami itu untuk berinisiatif, untuk kreatif tinggi, karena saya sebenarnya nggak ada di kelompok mahasiswa. Jadi saya di magang itu kadang-kadang nanya, di mahasiswa lagi viralnya apa? Kalian lagi pengen taunya apa? Jadi berusaha untuk, makanya yang sering bilang yang inisiatif ya, biar kontennya tuh dilihat. Gimana caranya kalian tuh tertarik dengan medsos kami kayak gitu. Jadi informasi-informasi kami itu bisa tersampaikan juga ke kalian. Tahu-tahu nanti memang ada berminat menjadi dosen setelahnya, atau dengan beasiswa banyak sekali di situ informasinya. Oke, next. Strategi komunikasi dengan masyarakat. Tadi analisis situasi yang saya bilang tadi, kalau dalam penanganan media sosial kami harus tahu apa sih yang dipengen tahu oleh masyarakat, oleh stakeholder kami. Kalau dosen-dosen tentunya tentang kenaikan pangkat, jabatan. Itu pasti mereka langsung mencari informasi di kami. Mahasiswa tentang apa? Beasiswa. Beasiswa banyak loh. Kalian boleh cek, ada dari Astra, dari banyak sih. Bisa dicek aja, ada persyaratan-persyaratan juga untuk lomba-lomba. Semoga teman-teman semua nanti ada yang mau melanjutkan ke jenjang-jenjang selanjutnya itu bisa banget, bisa diikuti. Perencanaan strategis, menetapkan tujuan pesan dan kanal komunikasi. Jadi kita tahu, oh kalau misalkan mau nanggepin, kayak saya bilang tadi, kalau masalahnya apa, kita harus tahu. Kalau media untuk mereka tahu, misalnya kalian nih sebagai mahasiswa, saya mau sasarannya ke kalian. Saya nggak mungkin nge-share itu ke website. Kalian pasti jarang banget ngecek website. Bener nggak? Berarti saya lebih mendominankan di media sosial. Media sosial kami kemarin dapat bronze winner untuk wilayah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi se-Indonesia. Jadi alhamdulillah kita menang di media sosial, berarti paling enggak pencapaian informasinya itu tersampaikan. Nah, jadi itu tadi nomor 2 perencanaan strategisnya, salah satunya seperti itu, dan implementasi dan evaluasi yaitu menerapkan strategi komunikan dan mengukur dampaknya secara berkala. Kalau krisisnya agak besar, komunikan yang diambil tuh orang yang besar. Orang yang punya jabatan, orang yang disegani oleh stakeholder kami.
Seperti biasa itu harus pimpinan yang turun tangan langsung. Karena apa? Kalau sudah pimpinan yang ngomong berarti udah A1, udah nggak bisa lagi ngomong, misalnya kata dia nggak boleh ya nggak boleh. Kalau misalnya dibilang tidak ada ya tidak ada. Jadi penentuan komunikan itu sangat penting. Karena ada brandingan di situ kan, ada brandingan, oh ini udah pimpinan nih yang bicara, berarti udah informasi ini udah valid, informasi ini udah benar kayak gitu. Biar nggak ke kanan ke kiri lagi seperti itu. Boleh selanjutnya? Nah, peran media, oke. Kalau media itu humas dan media, terutama media massa sebagai publisitas itu bergandengan. Kami butuh, kita humas pasti butuh. Nah, makanya kemampuan menulis juga diperlukan. Humas membuat siaran pers, gunanya untuk apa? Biar alur komunikasinya yang kita bikin siaran pers, kita taruh di website, kita sebarkan ke media, para wartawan nanti membuat di media masing-masing. Gunanya siaran pers apa? Biar informasi sesuai, selaras, tidak kemana-mana seperti itu. Kalian sudah belajar kan gimana siaran pers? Oke, siaran pers kan bentuknya segi bingung Bu kayaknya, yang mana siaran pers itu? Pers itu kalau ada berita, ada informasi terbarukan dari instansi kita share, ada kegiatan kita share seperti itu. Kenapa segitiga terbalik? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa segitiga terbalik? Jadi di atas itu udah full semua tentang isi kegiatan kita, tentang semua permasalahan kita lagi mau share ke masyarakat umum. Di bawahnya baru nanti ada kutipan-kutipan dari si komunikan kita. Seperti itu. Siaran pers yang baik itu biasanya adalah, kalau di antara humas, siaran pers yang bagus itu siaran yang tidak diedit ulang oleh wartawan dan di-share melalui kanal-kanal media mereka. Kenapa tidak di-share ulang? Berarti media kita sudah daging isinya, sudah cukup, sudah memenuhi kriteria media mereka, dan itu jarang sekali sebenarnya. Biasanya karena ada beberapa tipe-tipe media, mereka mempunyai gaya-gaya bahasa sendiri. Ada yang frontal, ada yang hiperbola, dibesar-besar, padahal beritanya nggak ada, beritanya nggak sebesar itu kayak gitu. Nah, itu pemilihan media itu kita yang pilih. Kita yang mengkurasi itu, memilih mana yang sesuai dengan instansi kita, mana yang enggak. Kalau yang hiperbola, jauhkan, karena dia bakal memberi persepsi yang ambigu ke masyarakat kita. Ya, jadi harus berteman dengan media itu harus, cuma kita harus pilih-pilih kayak gitu tuh. Oh, ini yang bisa jadi backingan kita saat kita ada krisis. Oh, ini malah nggak bisa nih, justru dia ini kita kasih berita pagi ini dia editnya hiperbola nih, malah kemana-mana kayak gitu. Itu bisa kita kurasi, itu hak kita semua. Makanya kita kan ada hubungan baik sama mereka, tapi mereka nggak akan marah pastinya, karena tahu gimana. Itu manajemen krisis, saya ulangi lagi. Mengelola pemberitaan dan komunikasi saat terjadi krisis yang dapat mempengaruhi reputasi. Itu tadi kenapa kita harus memilih-milih media mana yang pantas untuk instansi kita. Pemantauan media memonitor isu-isu, sentimen dan percakapan publik di media untuk merespon secara tepat. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana kita memilih media massa itu tadi. Mau itu media cetak, media online. Sekarang media online udah ribuan. Untuk di Palembang aja 2 ribuan Bu, memang yang besarnya ada beberapa, cuma untuk media online ribuan. Dan itu malah banyak yang menjerumuskan kalau kita salah milih. Beritanya, judulnya tuh heboh, El Dikti, ini, padahal isinya enggak, kayak gitu tuh. Boleh next. Studi kasus, nah yang tadi awal ada di W2 itu, studi kasus saya ambil itu ada penguatan peran dari tim PPID kami tadi. PPID saya ulangi yaitu Pejabat Pengelola Informasi Publik. Ini yang bertanggung jawab adalah humas. Tapi timnya itu terdiri dari lintas bidang, nggak hanya humas. Perlu diingat, humas jangan kerja sendiri. Oke? Kita nggak akan pernah mampu kalau kita sendiri, teman-teman. Apalagi di instansi yang besar, nggak akan pernah mampu kita. Siapa yang mau ngasih kita informasi kayak gitu? Masa kita terusan jemput bola kayak gitu? Makanya tadi saya bilang,
Kalau kami buat tim PPID ini tadi, dan peran PPID dan konten edukatif di media sosial. Kalau PPID ini sendiri memang sudah ada di pusat, di Kementerian Pusat kita, dan terus kita jalankan, diturunkan ke satker-satker masing-masing. Kita menjalani PPID ini tadi gunanya untuk itu. Jadi setiap ada stakeholder minta informasi, kita nggak ada waktu. Nah, PPID ini perlu diketahui, setiap instansi itu mempunyai standar pelayanan, termasuk waktu penyelesaian informasi. Jadi, misalkan ada pengajuan, permintaan informasi atau permintaan penyelesaian sengketa atau pengajuan keberatan informasi publik, itu kalian bisanya ada dikasih jatah kami. Biasanya maksimal 10 hari kerja kita harus harus menanggapi stakeholder itu tadi. Kalau tidak, instansi kami turun rate-nya langsung didatengin nanti Bu. Ini kenapa tidak ditindaklanjut mereka seperti itu? Nah, itu PPID tadi. Jadi data-data semuanya dari kalau di kami ada 9 atau 8 tim kerja. Jadi masing-masing tim kerja kami ambil, jadi mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing di situ. Tapi bagian humas yang bertanggung jawab Pak untuk menyebarkannya nanti. Kalau kita humas sendiri, kita nggak mampu. Karena kita nggak mungkin tahu paham semua isinya kan. Mati kita kalau sendiri Bu. Boleh? Oke, ada strategi komunikasi. Tadi sudah seperti sebelum-sebelumnya bagaimana strateginya, evaluasi dampak, pengukuran, dan analisis hasil untuk menilai keberhasilan program. Nah, seperti saya bilang, kami ada laporan semester, ada laporan triwulan, dan akhir tahun sama awal tahun untuk bagaimana program-program selanjutnya. Nah, mungkin ini Bu, saya nggak tahu deh. Zaman saya dulu tuh belum ada pembelajaran tentang PR value. Sudah ada. Nah, PR value itu ternyata untuk saya dulu belum ada soalnya. Nah, pas sekarang ternyata benar-benar digunain. PR value di siaran pers itu sangat berguna. Dan itu salah satu senjata kami untuk meyakinkan pimpinan kami. Kenapa harus bekerja sama dengan media? Ada PR value-nya itu. PR value-nya apa? Yang harusnya kita, kalau kita kerja sendiri, budget yang keluar segini, lebih besar. Kalau kita ada kerjasama dengan media, PR value-nya itu keuntungan untuk kitanya lebih banyak. Nanti kalian belajar di situ. Udah belum belajar PR value? Belum ya? Semester 7 udah. Tapi yang saya rasakan, apa yang saya pelajari di kampus, itu saya terapkan. Saat saya kerja, ilmunya saya terapkan. Walaupun pada kenyataannya pasti ada pergeseran secara kita menanggapinya kayak gitu. Tapi ya belajarlah yang sungguh-sungguh. Gunain waktu kalian sekarang ini, kalau ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk tampil ataupun seperti apa, saya harap kalian ambil kesempatan itu. Apalagi masih muda-muda kayak gitu. Ya, karena apa? Karena butuh. Dulu saya pikir yang namanya PR kayak yang media luar ruang kayak gitu tuh nggak ada, teori aja. Ternyata saat kita bekerja sebagai humas, teori-teori itu masuk kayak gitu. Tentang mengetahui emosi, belajar emosi pelayan kita. Sebagai humas itu biasanya orang-orang yang mempunyai kelebihan untuk mengerti orang lain ketimbang mengerti dirinya sendiri. Biasanya seorang humas seperti itu. Seorang humas itu pasti lebih mengerti orang lain ketimbang diri sendiri, karena kita terbiasa untuk menempatkan diri kita sebagai stakeholdernya kita. Saat kita cara kita, kalau misalkan ada stakeholder datang dengan nada tinggi dia, wah saya nggak mau, saya harus sekarang kayak gitu. Kalian jawabnya kayak gimana? Harus marah-marah juga, nggak mungkin kan? Tapi kalau di lapangan itu deg-degan jantung pasti. Udah mau nangis, nggak boleh nangis tapi kita nggak boleh nangis kalau ngadepin itu. Kita nggak boleh nangis, senyum tetap.
tetap walaupun hati kita udah rasa kayak wah orang tua saya aja nggak pernah bentak saya kayak gitu. Bapak ini datang-datang udah mau marah-marah padahal nggak sesuai SOP kayak gitu. Kadang-kadang stakeholder itu tidak mau tahu. Kita lagi sedih, kita lagi senang, kita lagi ada beban kerja yang banyak, mereka nggak mau tahu. Mereka yang tahu apa yang saya minta selesai harus hari ini. Ya, jadi sebagai kalian mungkin harus belajar untuk memperkembangkan emosi diri kalian. Pengendalian emosi kalian tuh harus terjaga kayak gitu. Karena kita kan belajar gestur ya. Ada yang ngantuk, oh kelihatan nih dia nggak suka sama pelajaran ini kayak gitu. Atau ada yang cara kadang-kadang yang pasti tuh harus dikomunikasikan. Jutek bukan berarti nggak suka kayak gitu kan. Mungkin memang caranya seperti itu kayak gitu. Jadi seorang humas itu biasanya seperti saya ulangi lagi, dia pasti mengertilah orang lain daripada dengan dengan dirinya sendiri karena terbiasa untuk menekan emosinya tadi. Orang marah kita nggak boleh marah, gitu. Orang sedih kita mendengarkan. Kuping, mata, semua yang punya kita rasa indera kita ini harus kita gunakan untuk mereka itu. Karena apa? Karena tadi kita wajah dari instansi kita. Kalau kita sebagai humasnya jelek, suka marah-marah, instansi kita itu yang berdampaknya ke instansi kita. Wah enggak, padahal karena satu orang nih suka marah-marah, dibilang, wah enggak enak nih pelayanan di situ tuh, petugasnya suka marah-marah tuh, semuanya nggak mau ngerjain ini, nggak mau ngerjain itu kayak gitu. Yang rusak citranya tadi, citra instansinya tadi. Makanya dari itu kita harus menekan, mengendalikan emosi, bukan menekan ya, mengendalikan emosi bagaimana cara penyampaian kita, bahasa tutur kata kita. Kalau ke lebih muda kita panggil mbak, kepada yang lebih tua kita panggil ibu, bapak. Kalau marketing lain lagi dipanggil mbak semua ya kalau marketing. Wah nggak tahu juga bu. Iya karena ada value di situ, nanti kalian bisa belajar kenapa kalau marketing iya kakak, kesini kakak, karena orang kalau dipanggil misalnya udah berumur tapi kita panggil iya bunda, iya kakak, itu ngerasa lebih, wah aku muda ya, lebih happy dia kayak gitu tuh. Jadi kalau dalam marketing dari markom kita, panggilan-panggilan seperti itu bisa menarik minat si ini pelanggan, seperti itu. Itu kalau dari marketing ya, lompat-lompat kayaknya. Oke, next. Nah, peluang di era global kayaknya udah saya sampaikan dari tadi. Ini ada inovasi komunikasinya, yaitu menggunakan platform media, memanfaatkan media yang ada, kolaborasi lintas fungsi antara tim kerja kami, pemanfaatan teknologi, data menggunakan AI yang ada, terus juga branding, yaitu penguatan branding institusi pemerintah di level nasional maupun internasional. Karena kami juga sekarang lagi berusaha untuk mengadakan kerjasama internasional. Jadi bagaimana kami meningkatkan kompetensi pegawai kami agar kalau kami meningkatkan, kami berharap PTS yang ada di wilayah kami juga terdorong untuk melangkah ke jenjang internasional. Dan alhamdulillah tahun ini udah banyak yang melaporkan kerjasama internasionalnya ke kami. Boleh next. Oke, arah penguatan ke depan humas, terutama di kami, yaitu membangun ekosistem komunikasi pemerintah, adaptif, kolaboratif, dan inklusif. Terutama kalau sekarang dengan tema pemerintahan, yaitu Dikti Saintek berdampak. Dikti Saintek berdampak, kalian udah sering dengar nggak? Sudah? Magang berdampak? Sudah juga? Ada yang ikutan magang berdampak kemarin? Nggak lolos? Diam semua nggak pada ikut bu, berarti informasinya kurang luas nih. Magang berdampak, ada UMKM berdampak, ada kampus berdampak, itu lagi benar-benar. Kenapa berdampak? Karena pemerintah sekarang berharap bukan hanya program, tapi yang dilihat outernya, luarannya seperti apa nih yang didapat dari program ini, luarannya seperti apa. Makanya ada penelitian, pengabdian. Kalau kalian rajin, jadi kalau scroll tuh kalau bisa bukan hanya scroll K-pop atau K-drama ya. Jadi cobalah berusaha untuk, kalau saya sih menyarankan cobalah berusaha untuk, aku mau cari tentang magang nih gimana ya kayak gitu. Kalau sekarang kita ada magang dengan Kadin ya.
Dan kalian itu dikasih, dan itu berbayar. Kalian dikasih fee, dikasih pengalaman. Kalau kalian sering cek IG kami ataupun kemahasiswaan Belmawa, IG kayak gitu tuh mereka sudah cukup informatif sebenarnya. Tapi memang yang kami usahakan sekarang tuh bagaimana anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang itu tuh mau buat mencari tahu itu tadi. Mau bukan hanya FYP kalian tuh nggak hanya apa drama Korea kah atau K-pop kalian kah kayak gitu tuh, atau wibu-wibu kalian yang di situ kayak gitu. Tapi bisa FYP-nya tentang pendidikan ini atau passion pekerjaan kalian nantinya. Semoga seperti itu. Ya. Ya. Kemarin untuk kegiatan magang bersama Kadin seperti kata Bu Citra itu tadi. Tapi kalian lebih memilih kewirausahaan dan Pengen jadi pengusaha semua kayaknya. Sebenarnya kalau ada kesempatan itu, kalau menurut saya pun kalau saya masih muda kayaknya semuanya saya ikutin Bu, kayak gitu. Kalau umur saya masih kayak wah ini kayaknya sudah saya ikutin semua. Karena itu modal kalian guys, kayak gitu tuh untuk kedepannya. Semoga mimpi kalian tuh bisa setinggi ini nih, kayak gitu tuh. Nggak apa-apa mimpi tinggi-tinggi, asalkan memang kalian usaha buat nyiptainnya. Nggak yang kalau mimpi kalian segini mimpi kalian, kalau nggak tercapai itu paling segini kan. Rendah. Tapi kalau kalian punya mimpinya tinggi segini, kalau nggak tercapai kan di tengah-tengah sini. Ada plan A, ada plan B, kayak gitu. Dan selalu ada plan A-nya seperti apa, plan B-nya seperti apa. Kalian masih muda, jadi manfaatin. Jadi kalau ada informasi-informasi dari kampus, itu bukalah keinginan tahu kalian. Jangan dianggap malas lah, paling orang-orangnya itu aja kayak gitu tuh. Ya kan, pasti di beberapa orang pasti bilang kayak gitu anak-anaknya. Paling itu aja yang ikut. Kalau kalian pengen mau dipilih, kalian tunjukin, saya mau Bu, kayak gitu. Jangan mau cuma ditunjuk. Kamu ya, dimohon-mohon kayak gitu. Kalau kalian bisa nunjuk diri kalian sendiri, kenapa enggak? Saya mampu Bu, kalaupun saya nggak bisa, saya belum bisa Bu, tapi saya mau belajar. Saya mau Bu magang di sini kayak gitu tuh. Bu di situ ada apa aja fasilitasnya? Ada ini, ada itu. Saya mau nih, saya mau belajar ini, saya mau belajar itu. Humas itu inisiatifnya harus tinggi. Ya, kalau inisiatifnya rendah, lempem instansinya. Kita yang cari tahu. Orang humas itu biasanya orang mikirin di saat ini 2026. Kita udah mikir 5 tahun ke depan. Ini mau proyeknya mau sebagaimana ini? Kita harus program ini. Kita nggak mau. Program sekarang tuh kalau bisa jalan. Programnya jalan bukan setahun. Tapi bisa 5 tahun atau seumur hidupnya kita perbarui program itu tadi. Kayak gitu tadi. Makanya kalau kalian nggak ada inisiatif, agak susah bersaingnya. Sekarang ada jutaan alumni ilmu komunikasi banyak tahun ini. Tahun depan kalian lulus, saingannya berapa? Lebih banyak lagi. Jadi kalau tidak ada yang spesial dari kalian bisa gugur. Oke? Jurnal, kalau kalian mau berkecimpungan di dunia pemerintahan, jurnal itu penting. Tapi kalau kalian mau, saya berhenti stucknya di pengusaha, ya udah di pengusaha. Tapi kalau ada harapan untuk menjadi peneliti atau jadi dosen atau menjadi ASN seperti kami, itu jurnal itu penting. Karena salah satu persyaratan itu pasti ada jurnal. Jadi kalau ada kesempatan untuk mengikuti jurnal, kalian boleh silakan. Kerasanya nggak sekarang, nanti tapi. Oke? Dan next, terima kasih. Ini kalau dari saya, Humas Pemerintah bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi penghubung kepercayaan antara pemerintahan dan rakyat. Dan Humas Pemerintah bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi menjadi penghubung kepercayaan antara pemerintah. Diulang ini, saya salah nulisnya. Mohon maaf ya, diulang. Oke, langsung ditutup harus pertanyaan.
Ditutup dulu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya semua. Ada pantun penutup dari saya, berteman dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Citra Febrianti, SIKOM, yang telah memberikan pemaparan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ashari Putra, SIKOM. Kepadanya kami silakan. Masih muda, era dipanggil bapak langsung. Panggil kak bay. Jadi teman-teman, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu pada ibunda kami ini, luar biasa, Kaprodi kita ilmu komunikasi. Udah berapa periode Bu? 5 periode kali. Ibu Dr. Desi Misnawati MIKOM, terima kasih sudah mengundang Ari Ibu ya. Terus juga kepada Hafiz ya, udah ngundang kakak, terima kasih udah tektokan juga sama kakak ya. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai, ini kayaknya udah pada ngantuk semua ya, jam-jam rawan ya. Ya, jam 10 ini ya. Udah jam rawan, udah ngantuk semua tuh, udah nguap ya. Nah, aku sebelum mau mulai materi, kita berdiri dulu dong. Ya, berdiri dulu. Udah tahu mau ngapain? Belum? Kita main game dulu dikit ya. Gamesnya tentang cepat untuk cepat tepat gaya ya. Nah, kalau kakak bilang lutut pertama aku bilang lutut, kamu pegang pundak. Kalian pegang pundak. Kalau aku bilang mata, kalian pegang mulut. Kalau aku bilang kening, kamu pegang siku. Berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Lutut. Lutut ke pundak. Terus mata. Mata ke? Terus apa lagi? Kening. Siku. Nah, ini berlaku kebalikan. Paham? Kalau bilang siku, kalau aku bilang siku, kening. Kalau aku bilang pundak, lutut. Kalau aku bilang lutut, aku bilang mulut, mata, mulut. Hafal? Hafal? Kita tes ya teman-teman. Oke, kita mulai. Yang salah maju ke depan. Yang salah maju ke depan. Oke? Yang salah maju ke depan, nanti teman-temannya terserah mau ngapain di depan. Mau orasi, mau MC, mau joget, terserah. Oke? Kita pilih ya. Kita tes dulu. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Lutut. Pundak. Ada yang salah? Nggak ada? Belum. Lama kak? Nunggit ini kami nih. Tidak. Lutut. Mata. Mulut. Hidung. Nah, nggak ada hidung ya. Ada yang salah? Ada yang salah? Mata. Mulut. Hidung. Kaki. Ada yang salah? Mata. Mulut. Pundak. Lutut. Siku. Ada yang salah. Siapa yang salah? Boleh jujur. Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang salah? Ada yang salah? Nggak ada yang jujur nih. Ada yang salah? Ada yang salah? Oke, kita lebih cepat ya. Mata, mulut, hidung, kaki. Nggak ada ya. Siku, lutut, mata, mulut, siku. Salah. Maju, maju. Ada yang lagi yang salah? Jujur dong. Ada yang salah nggak di sini? Liatin teman-teman ya. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Ada yang salah? Jujur, jujur. Ada yang salah? Salah ya? Salah. Ada yang salah? Nggak ada, benar ya? Aku liatin nih. Ayo, teman-teman sama-sama saling koreksi. Mulut, hidung, lutut. Ada salah. Sally ya salah ya?
Ya, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada lagi? Lebih cepat, mata, hidung, lutut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang salah lagi nggak? Bener. Nah, coba kalian berdua, siapa namanya? Miftah. Sally. Eli. Mau ngapain? Mau ngapain? Apa hukumannya? Terserah dari kalian. Kalian mau ngapain? Kayaknya Bita dulu deh, karena suaranya bagus banget buat dia. Oh ya, berarti nyanyi dong ya? Dulu dong, tepuk Nyanyi, tepuk tangan dulu dong. Oke, boleh nyanyi sebait aja nggak apa-apa. Ya, maksudnya apa? Berapa? Sebait apa sih? Satu lirik ya, dua lirik lah. Hei cantik, Oh, iya. kemana saja, tak Tepuk ada tangan dong. berita, sedikit cerita, tak usah kau baca, pesan di ujung malam. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Miftah. Silakan duduk lagi. Sally sekarang. Saya nggak bisa nyanyi, Kak. Ya terserah mau ngapain. Mau public speaking, mau MC, mau ngapain, mau joget, terserah. Apa? Tepuk tangan dulu untuk Sally dong. Inilah dia, bakat Sally. Silakan. Nyanyi aja. Boleh. Tadi nggak bisa nyanyi ya? Suara standar aja ya, Kak. Iya. Oke, lanjut. Ntar dulu. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin. Iya, jadilah. Tepuk tangan untuk Sally. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman. Humas muda itu berani ambil tindakan, cepat ambil keputusan, dan berani bertindak. Itu yang jadi kuncinya. Itu clue-nya. Ada yang mau ini? Ada yang mau? Ada yang mau 50.000? Ada yang mau? Cuman mau doang. Ada yang mau? Aku simpan lagi, nggak ada yang mau soalnya. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kunci tadi humas muda itu berani ambil tindakan, cepat ambil keputusan, dan berani bertindak. Ada yang mau? Mau? Ya ambil. Ambil. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang perkenalan diri, storytelling, ceritain diri kamu siapa? Oke, ini lebih ke diri pribadi ya? Oke, halo teman-teman semuanya. Oke, selamat pagi. Sebelumnya kenalin, saya Siti Syara, bisa juga dipanggil Yaya. Dan sekarang saya duduk di semester 3 program studi ilmu komunikasi. Oke, kalau kegiatan sehari-hari ya kuliah, ngampus, karena kita juga masih mahasiswa semester 3 ya. Dan juga untuk kegiatan di luar kuliah mungkin lebih ke organisasi-organisasi juga. Saya juga mengikuti organisasi di luar kampus seperti Remaja Berbagi dan Duta Kesehatan Sumatera Selatan. Sebutin 3 value diri kamu. Oke, 3 value yang ada di dalam diri saya pribadi. Yang pertama mungkin dari public speaking saya bisa lah ya Kak, walaupun belum handal seperti kakak-kakak yang berdiri di depan ini ya tentunya public speaking. Terus ke dunia modeling tentunya saya juga itu value yang saya miliki. Dan juga yang terakhir mungkin di dunia menari. Yes. Catwalk aja kayaknya. Tapi nggak pakai heels nggak apa-apa. Pakai lagu? Nggak apa-apa kayak gini aja. Satu aja. Kayak pakai tips juga mungkin ya. Kayak tips juga cara. Boleh. Oke, mungkin di dunia juga table manner. Jadi di saat saya mengikuti ajang pigeon ya tentunya itu kita belajar ke dunia table manner yang dimana ketika kalian duduk itu table mannernya ini mungkin dada harus tegap ya. Dan kaki tuh harus
boleh saya contohin nggak Kak? Dari table manner, boleh ya? Oke, table manner perempuan di dalam dunia bisnis juga itu bisa kita gunain. Jadi ketika duduk, kita jangan sampai kursi ini bunyi gitu teman-teman. Jadi kita duduk dan kalau bisa, kaki tuh menyilang seperti ini. Ataupun ke samping. Dan posisi postur tubuh itu tegap. Kayak gini. Jadi memang sakit. Jadi kayak awal-awal saya juga duduk seperti itu memang sakit. Bahkan seharian saya dilatih untuk duduk seperti itu. Tapi yang benar-benar sakit tapi harus terbiasa teman-teman. Jadi seperti, oke cukup ya Kak? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak juga ya Kak dan kakak-kakak dan mem yang ada di depan. Thank you Kak. Siapa namanya tadi? Siti Syara. Siti Sarah. Panggilannya? Yaya. Bukan Yayang ya? Oke, terima kasih untuk Yaya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, inilah salah satu humas muda yang berani. Tadi clue-nya adalah ambil tindakan, cepat ambil keputusan, berani bertindak ya. Nah, ciri-ciri humas muda itu harus seperti itu dan dia berani untuk menceritakan dirinya dan membangun personal brandingnya. Nah, itu luar biasa. Karena humas itu banyakkan praktek daripada teori ya. Karena teori itu ya cuma sekedar teori, tapi kalau prakteknya di lapangan itu hampir 50% ya. Itu berbeda dari teori ya. Bukan berbeda juga sih, lebih kepada gimana? Pengembangan, betul. Inovasi dan juga kita harus beradaptasi. Makanya tema yang kita ambil ini kan inovasi, adaptasi dan integritas ya. Berdasarkan data LinkedIn, boleh kita PPT aku? Oke. Next. Berdasarkan data LinkedIn Global Report 2024, 87% perusahaan menilai bahwa lulusan baru belum siap menghadapi dunia kerja digital. Bukan karena kurang pinter, tapi karena kurang adaptif, belum punya mindset profesional, dan kurang mampu berkolaborasi. Sementara dari survei We Are Social 2025 menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3-6 jam di sosial media. Namun hanya 28% generasi muda yang menggunakan media digital sebagai pengembangan kompetensi profesional atau personal branding. Artinya, kita hidup di era digital tapi belum tentu siap bekerja di dalamnya. Teman-teman yang sosial media dimanfaatin untuk personal branding teman-teman siapa? Ada nggak? Ada nggak sosial medianya teman-teman memang dipergunakan untuk portofolio ataupun juga untuk personal brandingnya teman-teman? Ada? Ya tadi ya. Ada lagi teman-teman? 2. Ada lagi? Kalian semester berapa sih teman-teman? Ada yang 7? Ada yang 1? 1 tunjuk tangan dong maba. Oh maba, oke. Yang 7 semua ya, rata-rata ya. Oke, berarti 2. Yang belakang siapa namanya? Yang 7 tangan tadi? Adit. Oke. Nah, dari ruangan ini aja sudah terlihat teman-teman berapa persen yang menggunakan sosial media sebagai portofolionya dan personal brandingnya. Ya, itu di dunia digital sekarang sangat penting teman-teman. Karena kenapa? Bukan kita mau sombong, gitu, mau gaya-gayaan, mau flexing gitu ya. Tapi teman-teman harus menunjukkan aktivitasnya teman-teman di sosial media. Jadi biar tahu nih, seperti contoh nih, wih aku nih lagi ngikutin kelas nih sertifikasi. Teman-teman yang lain bukan di luar dari ilmu komunikasi, lihat teman-teman, wih keren nih anak ya kan, seru nih ilmu komunikasi, seru nih kayaknya belajar tentang humas ya. Itu teman-teman. Dan mereka tahu jadi value-nya teman-teman itu, wih anak ini jago nih kayaknya humasnya gitu, public speaking-nya ya kan. Terus dia bisa ngelola sosial media misalnya ya kan. Dia kayak tadi Yaya misalnya, dia bercerita tentang dia di dunia fashion, kemudian juga di dunia modeling ya. Karena memang udah terlatih mungkin ya public speaking-nya. Nah, itu menjadi bekal teman-teman yang membedakan teman-teman dengan lulusan ilmu komunikasi. Next slide. Yang menjadi pertanyaan, coba bayangin teman-teman. Sebelum lulus nanti,
apa yang membedakan kita dari ribuan mahasiswa ilmu komunikasi lainnya? Kemudian, apakah cukup dengan IPK tinggi atau organisasi kampus? Cukup nggak, teman-teman? Terus bagaimana cara kita menunjukkan value diri di dunia digital yang serba cepat, transparan, dan kompetitif ini? Melalui apa, teman-teman? Melalui personal branding. Next. Lalu, apakah kita sudah benar-benar siap bertransformasi dari mahasiswa menjadi profesional? Siap berpindah dari kampus mindset ke corporate mindset? Udah siap? Udah siap? Siap benar. Benar. Udah punya bekal semua ya? Nah, inilah salah satu bekalnya teman-teman. Next. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Asari Putra. Biasa dipanggil Ari Derta, karena itu nama siaran dulu. Aku dulu sempat menjadi penyiar radio, presenter TV, kemudian juga sempat juga di dunia fotografer, videografer, profesional event, sampai konsultan branding dan activation. Sekarang aku, alhamdulillah teman-teman, lagi ngembangin, ngerintis agensi digital branding dan juga event organizer. Nah, bekalnya dari Humas, teman-teman. Aku belajar di komunikasi, aku dalemin semua. Memang sih, lulusan aku hampir kurang lebih, kalau kuliahnya hampir ini, DO. 14 semester, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kita. 13 semester, Deng, 6,5 tahun. Nah, itu aku pergunakan karena kenapa, teman-teman? Memang aku seneng banget untuk menggali hal-hal baru, dan juga aku selalu belajar tentang di ilmu komunikasi. Makanya seluruh hal-hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi aku dalemin tuh, dari broadcast, humas, sampai dengan jurnalistik. Sempat juga berbekal dari itu ya, aku lagi ngerintis usaha nih. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau di dunia usaha, mau jadi praktisi, mau jadi di akademisi, mau jadi profesional, itu bekalnya di ilmu komunikasi. Teman-teman beruntunglah dan bersyukurlah belajar tentang humas, belajar tentang ilmu komunikasi. Karena kunci di era sekarang, apalagi di era digital, itu adalah ilmu komunikasi. Belajar semua tentang teori-teori ilmu komunikasi. Kita praktekin di dunia digital sekarang, di media sosial. Next. Oke, jadi dunia kampus versus dunia industri. Nah, industri ini apa aja, teman-teman? Bisa corporate, bisa teman-teman jadi akademisi tadi, bisa teman-teman ngembangin usaha ya. Itu berbagai macam. Namun, untuk tujuannya sendiri dari dunia kampus itu ada perbedaan dengan dunia corporate yang harus teman-teman pahami, dan itu akan menjadi karakternya, teman-teman. Yang paling penting di dalam dunia corporate ataupun dunia industri itu pertama adalah karakter, teman-teman. Teman-teman punya karakter, teman-teman punya ciri khas, itu yang bakal dipakai dan diingat selalu. Nah, tujuannya kalau di dunia kampus itu nilai dan pembelajaran. Kalau di industri itu berorientasi pada hasil dan dampak. Kalau budayanya akademik dan fleksibel, kalau corporate profesional dan terukur. Gaya komunikasinya santai, diskursif atau diskusi gitu ya. Lebih ke diskusi. Kemudian kalau untuk industri formal, objektif, efisien, dan juga bisa memakai dengan santai ya. Terus penilaiannya melalui tugas dan teori. Kalau dunia industri itu berorientasi pada output, solusi, dan perilaku. Nilai utama kalau di dunia kampus itu pengetahuan, kalau di industri kinerja, reputasi, dan etika. Nah, intinya dunia kampus melatih ilmu, dunia korporasi menguji karakter. Humas muda harus bisa mengkonversi teori menjadi strategi nyata. Ya, jadi bukan hanya sekedar teori, teman-teman, tapi praktek. Seperti aku bilang tadi, berani ambil tindakan. Karena menjadi seorang humas muda itu, ketika teman-teman sudah di corporate ataupun di pemerintahan, itu harus cepat tanggap, responsif ya.
akuntabilitas, ya kan? Nah, makanya harus cepat ambil keputusan. Misalnya ada isu nih, isu misalnya kayak kemarin apa nih, demo kemarin tuh, ya kan? Misalnya demo kemarin yang bergelombang, yang besar dari kemarin awalnya Avandi ya namanya siapa? Yang Gojek itu ya, Avan ya, yang Gojek dilindas oleh polisi, dilindas sama rantis ya, mobil rantis Brimob, ya kan? Nah, itu penting banget buat humas ya. Itu penyelesaiannya melalui humas loh, teman-teman. Gimana caranya isu yang besar itu bisa diredam dan bisa ada nama teorinya adalah crisis communication atau komunikasi krisis. Ya, bagaimana krisisnya? Krisisnya isunya besar nih, ini akan bergelombang dan menciptakan unjuk rasa di seluruh Indonesia. Gimana cara penanganannya? Pertama, satu yang Humas Polri lakuin, mereka klarifikasi. Kedua, mereka mengambil tindakan cepat dengan menghukum pelaku, ya kan? Langsung disidang tuh, ditayangin di pers, biar semua masyarakat tahu, ya. Terus yang ketiga, Kapolri turun untuk ngelayat, seluruh pejabat-pejabat turun untuk ke rumah Avan itu, ya. Itu adalah penanganan krisis komunikasinya. Dan kemudian ada isu-isu lain yang dicoba di-counter gitu. Nah, mungkin di sini mungkin ada agenda settingnya. Tahu agenda setting, teman-teman? Ada yang tahu agenda setting? Agenda setting itu adalah berdasarkan dari kebijakan melalui media yang dipublikasi dan itu akan menjadi isu dan muaranya akan menjadi kebijakan. Ujungnya adalah kebijakan. Jadi memang sengaja diciptakan untuk untuk pemerintah itu mengambil kebijakan. Jadi ada namanya agenda setting dan itu berhubungan besar dengan media. Dan sekarang polisi kita adalah media sosial. Ya. Gelombang unjuk rasa kemarin diciptakan dan dibakar melalui media sosial kan? Isunya dibakar terus melalui media sosial sampai keluar seluruh dunia dan itu menginspirasi negara apa namanya? Bukan Filipina, Nepal. Itu luar biasa loh Indonesia ini media sosialnya dan ini menjadi target market seluruh dunia Indonesia ini. Makanya seluruh produk-produk sekarang berlomba-lomba untuk mendekati masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Kita ini cenderung FOMO, apalagi sekarang Gen Z ya, FOMO. Ini lagi banyak banget padel ya kan, ikut-ikutan main padel, ya kan, main tenis, ya kan, apalagi. Tapi bagus loh, itu tren yang positif ya, tren olahraga ya, bukan tren-tren yang negatif kayak clubbing atau apa ya kan. Daripada kayak gitu, mending olahraga. Oke, next. Teori dan peran, next. Teori dan peran humas modern ya. Nah, di sini ada beberapa teori, teman-teman. Ada 4 teori yang aku pakai. Ada pertama model teori press agentry. Ya, karakteristiknya itu komunikasinya satu arah dan fokus pada publisitas. Implementasi di era digital itu seperti video viral konten, influencer campaign. Nah, itu pakai model press agentry. Kemudian ada public information, ya karakteristiknya yaitu satu arah dan informatif, lebih ke edukasi ya. Terus implementasinya ke digital apa? Company update, press release digital ya. Teman-teman ada yang bisa bikin press release yang kayak dicontohin Bu Dwi tadi tuh, segitiga terbalik tuh. Ada yang bisa? Nah itu bekal humas tuh. Itu basic seorang humas harus bisa menulis. Bukan hanya sekedar berbicara. Teori pertama kali humas itu harus bisa nulis. Minimal tulisannya, minimal bisa nulis copywriting deh untuk di sosial media. Ada yang tahu copywriting? Apa copywriting? Apa? Caption. Ya. Apa? Menulis naskah? Bukan hanya naskah. Copywriting itu lebih kepada
dia bisa menulis dengan angle yang unik dan bisa menjual ya. Lebih kepada kayak caption, kayak di website gitu-gitu ya, artikel bisa juga. Nah, teman-teman harus bisa bikin press release minimal, berita. Gimana caranya? Ya belajarlah teorinya. Nggak usah aku jabarin di sini ya, nggak cukup nanti. Nah, tadi rumusnya segitiga terbalik ya kan, mengambil yang khusus dulu, baru yang umum. Karena kenapa? Orang itu nggak ada waktu buat baca, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ke umum dulu, bosan orang dan bakal ke skip. Kalau ke khusus, langsung pada intinya, informasinya tersampaikan. Ya, komunikasi itu yang efektif adalah apa? Pesannya tersampaikan, ya kan? Itu teman-teman. Nah, terus ada lagi two-way symmetrical. Nah, ini komunikasi dialog, atau bisa disebut membangun relasi publik ya. Implementasi seperti apa? Melalui community management, CSR digital ya. Nah, kemudian excellent teorinya menurut Groening di tahun 1992 itu ada 4 prinsip humas unggul, yaitu strategic role. Pada intinya humas berperan dalam mengambil keputusan manajemen. Kemudian yang kedua, ethical foundation, etika sebagai dasar reputasi. Ketiga, two-way communication, dialog terbuka antara organisasi dan publik. Yang keempat, diversity dan adaptability, mampu bekerja lintas disiplin dan teknologi. Nah, kaitannya dengan tema kita, yaitu inovasi, integritas, dan kolaborasi adalah refleksi modern dari prinsip humas unggul. Nah, humas masa kini menguasai model two-way symmetrical, bukan hanya mengirim pesan, tapi mendengarkan publik dan menyesuaikan strategi. Nah, jadi teman-teman, kalau mau jadi humas muda ya, minimal nih teman-teman latih dulu. Teman-teman ada tujuan nih, teman-teman ada pesan yang ingin disampaikan. Misalnya contoh deh, ngerubah perilaku pasangan deh. Ada nggak sih yang suka suka rewel sama pacarnya? Ada nggak? Kamu tuh nggak boleh ngerokok gitu. Kamu tuh gini. Ada nggak kayak gitu? Nah, coba deh belajar komunikasi itu sama pasangan dulu aja nggak apa-apa. Kalau ada yang pacaran, banyak ya rata-rata ya pasti. Bukan ngajarin mau pacaran ya, tapi minimal deh. Ataupun ke orang tua boleh juga, ataupun ke teman juga boleh. Nah, jadi latih komunikasi teman-teman. Gimana sih sedikit tidaknya kita berdampak pada orang lain ya? Berdampaknya dengan apa? Minimal, misalnya dia ngerokok nih, kita pengen dia berhenti ngerokok, ya kan? Pelan-pelan ngomonginnya. Gimana sih cara komunikasinya? Misalnya dengan perilaku. Tahu nggak sih? Kenapa sih kamu ngerokok? Didengerin dulu. Kenapa sih kamu ngerokok gitu? Itu memancing bawah sadar dia. Kenapa ya aku ngerokok ya? Oh, karena aku nih kalau nggak ngerokok masem, misalnya kan. Kalau aku nggak ngerokok nih, lebih ke kayak mati gaya gitu lah. Ataupun aku ngerokok karena gaya-gayaan gitu. Nah, coba cari masalahnya apa ya. Kemudian apa nih? Gimana nih pendekatannya, ya kan? Nah, pelan-pelan terus teman-teman minimal hasilnya adalah dia bisa mengurangi rokoknya. Nah, kalau misalnya teman-teman rewelin, kau nih rokok terus ini. Nambah jadi dia. Ngapo kau jadi? Aku yang ngerokok sebelum aku jadian dengan kau udah sibuk. Nah, bebala laju. Nah, mana caranya? Ya harus tadi pendekatan dulu, pendekatan mendengarkan, mengambil menelaah, menganalisa masalahnya, kemudian baru kita coba pelan-pelan mengkomunikasikannya dan mencari solusinya seperti apa. Itu pelajaran humas muda, teman-teman, menjadi seorang humas. Ya, gimana caranya mengidentifikasi masalahnya gitu ya, dan menyampaikan. Kuncinya adalah mendengarkan. Teman-teman nih curhat ya kan, teman-teman sedih. Kalau orang sedih itu butuh nggak masukan? Butuh didengerin kan? Nah, ada masalah butuh didengerin, bukan langsung dicercar. Kau nih meni.
Cek itu nah. Kau tuh salahnya ini loh harusnya. Cek itu nah. Ya, orang bakal males dong cerita, benar nggak? Dan dia nggak bakal, dan kita nggak bakal tahu apa yang dia rasain, ya kan? Kuncinya hati ke hati, mengambil simpati. Nah, kalau di digital atau PR digitalnya, gimana cara kita mendengarkan audiens? Misalnya bikin survei, bikin apa, ya kan? Tahu nggak lo sekarang lagi trennya apa gitu? Nah, orang bakal cerita nih, misalnya story. Misalnya kita contoh ya, bikin story ya di sosial media. Contoh nih, teman-teman pengen mempromosikan sesuatu. Misalnya teman-teman lagi jualan lah istilahnya. Kita ini di sosial media tuh jualan semua loh. Jual produk, jual apa, semuanya dijual, tau nggak? Ya kan? Ah, kasar ngomongnya jual diri ya. Jual diri bener, personal branding itu jual apa? Jual diri teman-teman. Ya, jual diri. Gimana sih kita menunjukin diri kita ini lebih baik gitu loh daripada yang lain. Gimana sih jadi humas yang lebih baik daripada humas yang lainnya gitu ya kan. Nah, misalnya contoh, bikin story, mau mempromosikan misalnya apa ya, acara seminar, sertifikasi ya topiknya, sertifikasi tentang humas. Nah, teman-teman sebagai personal nih, ya kan, istilahnya salah satu panitianya lah. Gimana sih caranya bisa mengajak mahasiswa lain untuk ikut sertifikasi di sosial media? Contoh di story ya, di Insta story. Misal, teman-teman kira-kira kalau selama belajar ilmu komunikasi apa aja sih yang dibelajarin? Gitu. Jawab nih teman-teman yang lain. Ada yang lewat komen, ada yang lewat DM. Wih, aku belajarnya gini. Ini contoh doang ya. Belajarnya gini. Nah, tahu nih ya kan? Oh, berarti fokusnya dia ini misalnya aku belajar tentang press release misalnya. Oh, press release. Oke, poinnya 1 nih dapet. Terus yang kedua, ada lagi nih teman-teman. Oh, aku dulu belajar tentang public speaking. Oh, aku belajar tentang membuat konten ataupun teori krisis komunikasi. Misalnya, beberapa poin itu menjadi value-nya yang bakal kita jual. Teman, ini dari pertanyaan ya. Next ke story-nya. Teman-teman yang pengen belajar tentang press release yang lebih matang ataupun lebih expert bisa melalui sertifikasi ini, dan sertifikasi ini akan mendapatkan sertifikat yang berguna untuk di dunia kerja nantinya. Itu baru masuk promosinya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung jualan, ujuk-ujuk langsung promosi gitu. Jadi bangun dulu storytelling di digital itu sangat penting. Itulah untuk kita praktek di humas. Next. Oke, ini bisa teman-teman baca ya. Ya, inovasi itu adalah DNA-nya humas digital, teman-teman. Tadi aku udah bilang ya, inovasi itu berdasarkan dari hal yang sudah ada, bagaimana kita menciptakan hal tersebut menjadi lebih variasi ataupun bisa menambah toppingan lah istilahnya, bumbunya gitu loh. Nah, itu inovasi. Minimal deh teman-teman yang misalnya biasanya press release-nya itu bikin segitiga terbalik jadi segitiga permudah misalnya. Gak deng, bercanda ya, gitu ya. Misalnya contoh gitu. Terus definisi inovasi tadi udah bisa dilihat di situ. Kemudian bentuk inovasi di dunia humas apa aja? Strategi innovation ya, mengubah pendekatan komunikasi berbasis data dan insight. Nah, jadi kalau misalnya di konvensional humas itu bisa survei melalui langsung ya, face to face, wawancara dan lain sebagainya untuk mengumpulkan data dan informasi ya. Nah, kalau di sosial media melalui apa? Melalui bisa tadi yang aku bilang polling tadi ya kan, pertanyaan tadi. Nah, sekarang lebih canggihnya lagi teman-teman itu berdasarkan data itu sekarang trennya adalah perilaku konsumen menggunakan behavior communication pokoknya tentang behavior ya. Gimana sih kebiasaan, dan itu kita riset. Misalnya kebiasaan orang itu di sosial media di jam berapa sih dia scroll sosmed ya kan. Nah, misalnya bangun tidur main HP, scroll sosmed,
terus ngapain lagi, sarapan, baru mandi segala macam. Nah itu bisa dijadiin data untuk kita menggunakannya sebagai apa, tergantung. Ada dua nih, ada untuk membangun persepsi, ada untuk jualan ya, selling. Tapi humas itu poinnya hanya poin humas itu adalah untuk membangun persepsi. Apa itu persepsi? Apa itu persepsi? Ada yang tahu? Tahu? Apa? Opini? Ya, betul. Salah satunya opini ya. Bagaimana ketika nih misalnya Yaya nggak ada di kelas, teman-teman yang lain membicarakan Yaya. Nah itulah persepsi mereka untuk Yaya misalnya. Oh Yaya itu pinter banget, oh Yaya itu apa misalnya cantik, oh Yaya itu apa. Itulah persepsi dari orang lain terhadap kalian ya. Nah kalau di perusahaan seperti itulah kita membangun persepsi. Gimana sih caranya perusahaan ini bisa dikenal, bisa menempel di benaknya konsumen, benaknya masyarakat gitu loh, di pikirannya masyarakat, dan apa anggapan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Itulah kuncinya membangun persepsi atau namanya branding ya. Nah branding ini bagian dari teorinya humas ya. Jadi seorang praktisi humas harus tahu bagaimana caranya membangun branding ya. Kalau aku jabarin branding itu apa, brand itu apa, sangat luas teman-teman. Nggak cukup waktu kita tinggal 3 menit nih. Sebenarnya pengen aku sharing. Kalau misalnya teman-teman ada waktu ya boleh, aku terbuka, kontak aja teman-teman. Kalau mau diskusi boleh ya. Oke, DM juga boleh ya. Oke, next. Nah, oh ya, tools digital yang harus dikuasai teman-teman. Minimal teman-teman bisa buat desain di Canva, bikin video, edit di CapCut, ya kan? Udah simple banget dunia sekarang nih, ya kan? Terus kalau ada apa-apa chat GPT, AI, tapi jangan mentah-mentah ya. Kunci di chat GPT itu adalah prompter ya. Bagaimana teman-teman menguasai prompternya, ya? AI itu adalah prompternya, ya. Teman-teman bisa menguasai AI. Nah, itu bakal jauh ketinggalan dari teman-teman yang nggak menggunakan AI. Jadi manfaatkan AI itu untuk produktivitasnya teman-teman, untuk kecepatan. Kemudian pelajari tentang prompternya, ya. Di situ ada semua, tapi jangan semata-mata semuanya pakai chat GPT. Jadi bakal jadi goblok teman-teman, ya kan? Nggak berkembang gitu. Next. Oh ya, ini nih, integritas adalah fondasi reputasi humas ya. Nah, jadi teman-teman harus mempunyai integritas, kepercayaan ya. Membangun persepsi itu muaranya adalah apa? Untuk kepercayaan. Teman-teman membangun personal branding teman-teman, biar apa? Biar dipercaya. Teman-teman mendapatkan opportunity, kesempatan ya. Nah, itu juga yang dilakuin oleh pemerintah maupun juga swasta, corporate ya. Semakin brandingnya kuat, semakin mendapatkan opportunity ya. Misalnya dia diinvest, diinjek gitu loh, beberapa ratus miliar gitu loh ke perusahaannya. Karena apa? Brandingnya bagus. Nah sekarang kan pasar modal misalnya di trading ya kan, pasar modal. Pasar modal itu kan dipengaruhi oleh apa? Oleh isu. Naik turunnya apa? Naik turun dari tradingnya, dari isu, dari pemberitaan gitu kan. Nah jadi itu pentingnya. Yang mengelolanya siapa? Yang membangun persepsinya siapa? Seorang humas teman-teman. Oke, next. Dikit lagi ya. Kolaborasi keterampilan abadi di era digital ya. Nah kolaborasi sebagai soft skill utama teman-teman. Teman-teman harus bisa berkolaborasi minimal. Teman-teman di organisasi ada yang ikut apa? Himpunan apa namanya? Komik ya? Komik. Nah siapa aja yang ikut komik? Semuanya ya? Enggak. Misalnya teman-teman di komik nih bisa bekerja sama, berkolaborasi. Bagaimana caranya dengan misalnya himpunan lain, organisasi lain. Bikin nih event, bikin nih acara. Yuk kita sama-sama bareng-bareng, duduk bareng. Outputnya apa nih? Hasilnya apa nih? Yuk kita bagi kerjaannya bareng-bareng gitu loh. Terus hasilnya apa nih? Oh nama baik kita bisa dikenal. Oh misalnya kita dapat cuan lah istilahnya untuk ngehidupin organisasi. Ya enggak masalah gitu teman-teman.
Next, personal branding humas muda. Nah, jadi apa nih teori personal branding itu? Dari Peter Montoya itu mengatakan what people say about you when you are not in the room. Jadi ketika kamu tidak ada di ruangan, kamu itu dibicarakan sama teman-teman kamu, diperbincangkan. Nah, yang menempel di kesan mereka itulah persepsi, itulah brandingnya teman-teman. Nah, langkah-langkah membangun personal branding apa aja teman-teman? Pertama, apa nilai yang kamu bawa? Misalnya kredibilitas, kreativitas, empati, itu value-nya teman-teman. Kemudian bangun positioning profesional. Kamu pengen dikenal sebagai apa? Contoh, digital, kamu pengen dikenal sebagai digital PR atau event PR atau media strategis misalnya. Atau tadi siapa? Yaya, pengen dikenal sebagai apa ya? Modeling. Oke. Berarti di dunia fashion. Nah, terus apa teman-teman yang lain? Pengen dikenal sebagai apa? Ya. Itu rumusin teman-teman. Terus bangun portofolio online. Gunain LinkedIn. Kalau teman-teman pengen cepet dapat kerjaan. LinkedIn-nya teman-teman bukan hanya sekedar deskripsi, tapi bagaimana di situ ada problem solving dan lain sebagainya. Deskripsinya teman-teman itu pengen dikenal sebagai apa tadi. Terus konsisten di media sosial, bangun jejaring, perhatikan digital footprint-nya. Terus next, itu ya cara membangun personal branding teman-teman. Ya, mulai dari mana? Mulai dari definisiin value diri kamu. Aku ini sebagai apa? Aku ini siapa? Aku ini dari mana? Ya, pengen dikenal sebagai apa? Oke. Nah, jadi humas profesional di era digital itu ada strategisnya, berpikir berbasis data dan dampak organisasi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca. Dan mindset utamanya adalah bukan hanya bisa bicara, tapi tahu kapan dan bagaimana berkomunikasi, bukan sekedar kreatif tapi juga bertanggung jawab. Kemudian bukan hanya terlihat profesional tapi benar-benar profesional. Next, penutup dari aku, dunia kerja digital bukan hanya menuntut kompetensi, tapi juga karakter. Jadi, sebelum kita menjadi public relation untuk orang lain, pastiin kita sudah punya personal relation yang baik dengan diri sendiri. Yaitu yang pertama inovasi, terus belajar dan beradaptasi, integritas, pegang teguh nilai dan etika, dan kolaborasi tumbuh bersama orang lain. Jadi mindset kita adalah bermanfaat untuk orang lain, ya. Terus public relation is not about speaking loud, it's about being trusted. Karena kepercayaan adalah mata uang paling mahal di dunia digital. Teman-teman, mari kita sama-sama ya mengembangkan diri kita. Aku dari mahasiswa dulu selalu pengen belajar hal baru. Kenapa? Karena hal itu bakal nantinya berguna banget buat aku. Jangan takut untuk mempelajari hal teman-teman yang teman-teman sukain dan juga kuasain juga tentang passionnya teman-teman ya. Jangan takut, kerja di mana aja gampang. Kalau kita punya skill, kalau kita punya value, itu bakal dicari orang. Branding kuncinya adalah ketika teman-teman mempunyai nilai brandingnya ya, punya value, teman-teman yang bakal dicari. Kunci branding itu bukan kita yang jualan, tapi orang yang mendekat. Demikian teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Aku Ari Derta, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Muhammad Asari Putra, SIKOM. Semoga pemaparan materi kita hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita ada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Terdapat 3 pertanyaan saja. Kepada yang ingin bertanya, disilakan. Boleh diangkat tangannya yang ingin bertanya? Oke, terima kasih kepada MC dan izin ya Mem dan kakak-kakak narasumber depan.
Nah, ini saya lebih ke ingin bertanya di bidang strategi humas, Mbak. Oke. Dan tadi di bagian strategi humas, Mbak menjelaskan kita harus menahan emosional, yang dimana emosional itu sangat penting ya di bidang perhumasan. Nah, itu gimana ketika ada stakeholder nih yang meminta, tadi seperti pertanyaan yang sudah Mbak jelaskan, stakeholder tuh meminta kita sesuatu itu tuh harus selesai pada hari ini juga. Tetapi ada banyak teknis dan kendala-kendala suatu hal itu tuh nggak bisa selesai di hari ini. Dan gimana sih cara kita menanggapi, merespon stakeholder tersebut agar nggak terjadi, yang pertama nggak terjadinya kesalahpahaman, terus dia bisa menerima bahwa itu nggak harus diselesaikan hari ini. Karena yang dari Mbak jelaskan tadi itu hanya menahan emosional, yang dimana itu lebih ke diri pribadi ya. Nah, ini saya ingin mempertanyakan gimana cara merespon stakeholder tersebut, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yaya ya tadi ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya, bagus sekali. Mungkin direvisi bukan menahan emosi tapi mengendalikan emosi kita ya. Gimana biar kita kalau dia tinggi kita nggak tinggi kayak gitu. Kalau cara kami, makanya sebagai humas kita harus tahu instansi kita. Kenapa itu tidak bisa kita selesaikan dalam 1 hari? Itu pasti kan ada SOP-nya, pasti ada peraturan-peraturannya itu. Biasanya stakeholder kami itu akan menerima ketika kami mengeluarkan peraturan-peraturan yang memang sudah dilegalkan tadi. Walaupun mau dibayar sekalipun kita tidak akan bisa tidak bisa merubah peraturan itu tadi, apapun itu tadi. Nah, itu tadi kuncinya, kami bilang tadi, humas harus tahu hukum yang ada, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang ada, harus mengenal instansi itu seperti apa, kayak gitu. Kita tahu nih, kalau biasanya nih, yang biasanya nadanya emosinya agak tinggi itu yang backgroundnya hukum sebenarnya. Itu karena biasa mereka mengintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan kita, menekan kita. Nah, gimana kita menjawabnya? Karena dia orang hukum, berarti kita jawabnya dengan berdasarkan hukum. Mereka tidak akan menerima alasan katanya menurut kebijakan, tapi tanpa ada bukti hukum yang kita sodorkan, dia tidak akan pernah percaya. Itu biasanya kalau background mereka hukum. Kita taruh, kasih tahu, namanya pos AP kalau di kami, namanya standar operasional pelayanannya seperti ini loh. Pengerjaannya 3 hari sampai 7 hari kerja kita baru bisa selesaikan. Mengapa 3 hari? Kita jelaskan. Ada proses yang harus kita lewati kayak gitu tuh. Kalau misalnya ada yang nanya, oh jadi saya ini udah dari jauh loh ini. Nah, kalau iya kami paham jauh, kami sudah bantu Bapak untuk menyelesaikan ini. Kami mohon untuk menunggu waktu sesuai dengan jadwal karena harus melewati pemeriksaan verifikasi seperti ini kayak gitu. Kalau Bapak minta sekarang, mungkin kita bantu, kita kasih solusi. Mungkin kita bantu, coba kita bantu untuk berkomunikasi dengan pihak yang membutuhkan. Misalkan dia membutuhkan verifikasi itu untuk mengajukan PPG atau mengajukan tempat dia bekerja, meminta ijazah dia itu agar diakui, seperti itu kan. Berarti kalau misalkan tidak bisa dikeluarkan saat itu, kami minta untuk dihubungkan dengan pihak perusahaan dia. Kami jelaskan di situ, kami bantu jelaskan seperti itu. Oh mohon maaf butuh 3 hari, tapi benar, cuma suratnya kami minta untuk menyusul, biasanya seperti itu. Itu kalau background hukum, tapi kalau misalkan dari background yang selain hukum, biasanya cukup dan kami bilang, oh sesuai dengan kebijakan kayak gini, mereka udah terima. Yang paling tough itu dengan background, karena mereka mungkin berkutat dengan hukum ya. Jadi mereka nggak terima tuh kalau kita nggak ada bukti pasal berapa, kebijakan seperti apa, hukumnya di mana, itu pasti kayak gitu. Jadi seorang humas harus punya wawasan. Jadi kita nggak cuma tahu, kita nggak boleh jawab nggak tahu ya. Istilahnya tuh, ya mana saya tahu Pak, kayak gitu. Wah itu tambah kita ditekan sama dia, kayak gitu. Jadi kita harus sudah ada, sebelum kita perang, kita sudah ada senjatanya ini. Apa ini? Kita menjalankan pelayanan itu ya pasti dengan standar operasi pelayanan yang ada di instansi kita masing-masing. Jadi kita harus pahami. Jadi kerja jangan asal kerja maksudku. Jadi sebagai humas kerja, oh instansi ini SOP-nya seperti ini. Atau di corporate ya, corporate juga punya masing-masing biasanya, punya standarnya sendiri seperti itu, kayak gitu. Jadi mungkin itu aja jawabannya, gimana ya? Oke, sama-sama.
Baik, untuk pertanyaan kedua, ada yang ingin bertanya? Yang di depan, kakak yang depan. Iya, yang itu. Halo semuanya, selamat pagi. Kenalin, nama aku Alicia Ravalia. Jadi mungkin hari ini aku bakal bertanya tentang personal branding, Kak. Tadi kan kita udah ngomong-ngomong mengenai personal branding. Karena menurutku nanti ke depannya personal branding ini akan menjadi value untuk diri kita sendiri. Nah, pertanyaan bagaimana cara kita di sini, teman-teman yang masih kebingungan untuk mencari personal branding tersebut, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau pertama kali ya untuk membangun personal branding, deskripsiin dulu diri kita ini. Misalnya kita kuliah di jurusan ilmu komunikasi, kemudian apa aja kegiatan kita. Misalnya contoh teman-teman ikut komik ya kan, atau teman-teman ikut organisasi lainnya. Kemudian teman-teman sudah ikut apa aja nih, misalnya aktivitasnya teman-teman. Teman-teman belajar apa ya? Contohnya belajar, pokoknya deskripsiin dulu lah kegiatannya teman-teman sehari-hari ngapain aja. Nah dari situ teman-teman temukan value-nya teman-teman apa, ya? Misalnya value-nya, oh aku ini apa ya? Tepat waktu. Aku ini value-nya apa ya? Lebih ke kreatif ya kan? Terus apalagi? Oh aku ini konseptor ya kan, terus aku nih misalnya contoh aku nggak tampil, aku nggak apa ya, introvert gitu lah ya, introvert misalnya ya, aku lebih suka di belakang layar, nggak apa-apa. Nah bukan berarti personal branding itu harus jago public speaking ya, bukan berarti personal branding itu harus ngomong terus ya, tapi bisa nih dibangun. Misalnya teman-teman lebih suka di belakang layar, ataupun teman-teman introvert, nggak suka terlalu ini, ya kan bisa melalui tulisan, aktivitasnya teman-teman. Nggak perlu tanpa kelihatan teman-teman ngomong ya kan, hai guys gini, nggak perlu kan. Sekarang kan banyak nih metodenya, bisa melalui tulisan ya kan, bisa melalui visual. Nah itu untuk bikin konten di sosial medianya ya. Nah kalau untuk personal branding tadi, teman-teman tentuin, dan itu yang menjadi karakternya teman-teman gitu loh. Misal tadi contoh ya nih di modeling ya, di pageant. Nah yang dia kuatin karakternya dia nih, bagaimana dia belajar tentang modeling dan pageant itu apa dia aplikasikan di keseharian hidupnya. Contoh tadi table manner. Nah berarti pageant tuh duduknya gini ya kan, terus rapi ya kan, itu memunculkan karakternya dia, dan dia berani misalnya tadi. Nah apa, temukan jati dirinya teman-teman dulu, kenali diri teman-teman dulu ya, kenalin dulu, oh aku nih backgroundnya dari keluarga ini, aku nih bapak ibu aku nih siapa, nggak apa-apa, deskripsiin dulu ya kan. Nah baru ketemu value-nya, oh ini deh value aku. Misalnya ada 10 value nih teman-teman, misalnya teman-teman ranking 1 ataupun apa, semuanya bisa jadi nilai plus teman-teman. Dan temukan ini teman-teman pengen dikenal sebagai siapa ke depannya. Misalnya teman-teman pengen dikenal sebagai apa ya, humas muda yang bisa bangun storytelling misalnya. Nah gimana caranya? Tadi temuin unique value-nya teman-teman tadi, kerucutin lagi. Misalnya ada 10 nilai, 10 value, kerucutin jadi 3, kerucutin lagi jadi 1. Itulah yang menjadi unique selling-nya teman-teman. Ada namanya unique selling proposition. Nah nilai yang paling unik yang ada di diri teman-teman, punya karakter. Misalnya Sally punya karakter tuh, Sally lucu ya misalnya kan, Sally ceria gitu ya kan. Itu karakter, itulah yang menjadi value teman-teman, itulah yang menjadi unique selling-nya teman-teman gitu loh. Apa sih yang menjual, yang paling menjual ya gitu. Nah itu ya, paham nggak sampai di sini? Nah turunannya kemana? Ke perilaku keseharian ya, misalnya ceria tadi ya harus ceria terus, walaupun ada masalah ceria nih ya kan, nggak apa-apa.
ya kan? Terus misalnya turun ke sosial media, bikin konten-konten untuk itu, ya. Entah kontennya foto, entah itu story, entah itu video. Nah sekarang itu sangat penting banget. Orang sekarang bukan lagi lihat CV tapi sosial mediamu, seberapa aktif sosial mediamu. Nah kamu dikenal sebagai apa? Misal contoh, aku nih, coba follow dulu teman-teman, Ari Derta. Hehehe, berapa sedikit ya Bu? Ari Derta. Nah di situ kan aku sedikit tidaknya membangun personal brandingku. Aku nih siapa, pengen dikenal sebagai siapa. Aku nih misalnya pengen dikenal sebagai seorang yang expert untuk pengelolaan sosial media atau brand activation atau bagaimana cara pengelolaan sosial media, branding. Nah, itu aku bikin di sosial mediaku. Nah, jadi tergantung teman-teman pengen dikenal sebagai siapa dan sebagai apa. Misal tadi penyanyi ya, siapa tadi? Miftah. Gak apa-apa tekunin, siapa tahu ada opportunity. Oh, ada nih tawaran manggung di kafe, lumayan cuan ya kan? Benar gak? Nah, jadi di situ nilai plusnya teman-teman. Jadi harus ada value skill ya. Dan corporate ataupun pemerintahan itu menilai dari situ. Oh, kamu komunikasi, kamu humas. Apa sih yang membedakan kamu dengan humas lain gitu? Jadi punya unique value tadi. Itulah yang menjadi karakter ciri khasnya teman-teman. Oke, mungkin itu ya. Nanti panjang Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, untuk pertanyaan satu kali lagi. Boleh. Oh ini Intan. Perkenalkan, nama saya Intan Juliana. Saya ingin bertanya tentang humas pemerintahan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, bagaimana sih Bu humas itu menyaring informasi dan biar informasinya itu tidak keliru, biar informasinya itu tidak bisa dimanipulasi. Terima kasih. Oke, baik. Tadi namanya Intan ya. Terima kasih Intan atas pertanyaannya. Bagaimana humas itu mencari informasi? Kalau di humas pemerintah mencari informasi itu gimana ya? Kitanya memang tahu, oh kalau misalkan ada perubahan kebijakan atau seperti apa, itu kan pasti diinfokan dari pusat biasanya sudah ini. Nah, dari situ kita sebarkan informasi dari pusat tadi. Ada misalnya ada perubahan tentang permen ini atau ada perubahan tentang keputusan kebijakan ini. Nah, itu tugas kita kan yang bagaimana informasi di luar dari itu tadi. Nah, tadi kan saya bilang kami selalu ada laporan triwulan. Ada laporan triwulan media sosial, survei kepuasan, sama laporan pengaduan. Gunanya laporan itu tadi sebagai bahan, selain untuk ditinjut dan juga untuk monef. Hasil monef tadi untuk program yang akan dijalankan, paham nggak? Jadi kalau misalkan dari laporan media sosial kami, DM yang masuk mayoritas pertanyaannya terkait ini. Seperti itu ya. DM termasuk pertanyaan terkait ini. Misalkan terkait tentang beasiswa kayak gitu. Oh, berarti sekarang stakeholder kami lagi membutuhkan informasi terkait beasiswa. Kami mencari informasi itu tadi kemana? Kami tahu tim kerja yang membawahi tentang beasiswa itu ada tim sumber daya untuk para dosen sama tendik dan tim Belmawa untuk kemahasiswaan, mencari tahu dari mereka. Biasanya namanya ada tim PPID tadi, mereka sudah mengkurasi data-data itu tadi, itu yang kami, oh berarti ini perlu, berarti next time triwulan ke depan itu yang akan kami naikkan ke medsos kami, seperti itu. Jadi aktif gunanya harus ada laporan evaluasi itu tadi. Kadang-kadang kita tidak seserius itu mengerjakan laporan evaluasi, padahal laporan evaluasi itu adalah cikal bakal bagaimana program kita nanti akan kita jalankan. Nah, dari itu tadi informasi apa yang harus dilakukan, informasi apa yang harus disebar, pencarian informasi mana yang harus kita cari kayak gitu, ke tim mana nih aku mencari kayak gitu tuh.
kalau dari humas pemerintah kan pasti sudah jelas sih, karena kita sesuai dengan peraturan ya. Jadi saklek kalau misal beasiswa oh ke sini, kalau ijazah oh ke sini kayak gitu. Jadi seperti itu kalau kami. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah cukup paham? Oke, terima kasih Intan. Baiklah, selanjutnya ada pembagian cendramata untuk narasumber kita Ibu Dwi Citra Febianti SIKOM yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Desi Misnawati SOS MIKOM. Padanya disilakan. Pembagian cendramata kita kedua untuk narasumber kita Kak Ashari Putra SIKOM yang akan diberikan oleh Kakak Muhammad Mifatul Hafiz. Kepadanya disilakan.
Izin teman-teman, boleh aku minta waktu dikit? Boleh teman-teman? Teman-teman, aku pengen ngenalin teman-teman. Itu kita kan ada namanya organisasi Perhumas Muda. Udah tahu belum Perhumas? Udah tahu ya? Apa sih Perhumas? Ada yang tahu? Kepanjangannya? Belum tahu ya? Kepanjangannya? Perhumas itu adalah Perhimpunan Hubungan Masyarakat ya. Nah, jadi teman-teman yang lagi belajar humas, pas banget prakteknya di organisasi, di Perhumas. Nah, dari situ teman-teman bisa dapetin value ya. Value bahwasannya legitimasi teman-teman seorang humas itu dibuktikan melalui teman-teman ikut organisasi Perhumas. Dan ini menjadi value buat teman-teman nanti ketika teman-teman udah mau dapetin kerjaan ya, ketika teman-teman udah lulus ya. Nah, Perhumas Muda itu dibawa undernya ini Ketua Umum BPC kemarin ya, dari Ibu Dr. Desi Misnawati. Nah, beliau inilah founder ataupun juga pendiri ya, pendiri Perhumas di Kota Palembang, teman-teman. Jadi Perhumas ini sudah lahir dari tahun 1972, betul ya? 75 bukan 2. 5 ya. Oh iya. Saya sedikit lupa ini, Bu. Mohon maaf. Jadi dari 1975, tepatnya kalau nggak salah 15 Desember atau 12 Desember. 15 Desember, Bu ya. 15 Desember 1972. Organisasi Perhumas Indonesia ini, kalau di pusat itu namanya Perhumas Indonesia ya. Perhumas Indonesia ini sudah lahir lebih dari 50 tahun, teman-teman. Dan ini sangat besar organisasi ini di dunia komunikasi ataupun di dunia humas, dan ini menjadi ajang bergengsi bagi humas-humas corporate, insan-insan humas ya, insan humas di corporate, pemerintahan maupun juga di berbagai swasta lainnya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman ikut konferensinya, disitulah jejaring teman-teman membangun networking, dan disitulah opportunity ketika teman-teman mempunyai value dan tunjukin value yang di situ bisa dilirik sama jejaring di situ. Karena di sini expert semua nih ya. Kemarin ada ajang terbesar internasional, kita sebagai tuan rumahnya ada namanya World Public Relation Forum WPRF. Alhamdulillah saya dan juga Bu Desi hadir di Bali konferensi Humas Sedunia. World Public Relation Forum itu adalah konferensi humas sedunia, teman-teman. Bayangin seluruh humas, praktisi humas berkumpul seluruh dunia di Indonesia kemarin di Bali. Nah, di situ menjadi brandingnya Indonesia dan juga kesempatan bagi teman-teman lainnya. Nah, nanti insya Allah bakal ada lagi namanya Konvensi Humas Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau seluruh Indonesia praktisi humas berkumpul namanya KHI, Konferensi Humas Indonesia. Nah, kalau seluruh dunia namanya WPRF ya, World Public Relation Forum. Nah, kalau organisasi seluruh dunianya itu namanya Global Alliance ya. Kalau di Indonesia namanya Perhumas. Jadi menghimpun seluruh humas-humas di instansi manapun ya. Nah, ini sebagai wadahnya. Humas Muda di mana posisinya? Itu di bawah Badan Pengurus Cabang ya, Perhumas. Kalau di Palembang itu namanya BPC Perhumas Palembang ya. Nah, Perhumas Muda Palembang itu di bawahnya BPC Perhumas Palembang ya. Jadi ini Humas Muda ini khusus untuk teman-teman mahasiswa ataupun insan humas muda ya. Nah, inilah wadah kita berjejaring dan kita belajar. Kalau mau belajar personal branding bareng-bareng, ayo ya. Di sini tempat wadah kita bertumbuh, belajar bareng-bareng tentang praktek-praktek kehumasan, teman-teman. Dan langsung aja teman-teman, spesial hari ini teman-teman.